Kayak kita gak nyebut nama, tapi dia tahu bahwa wah ini si Enzi suka banget lagi sama gue gitu. Kayak Dia ngerasa gak sih? harusnya sih ngerasa ya. Iya. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol, ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Gofar Manis Oket balik lagi di ngobrak, ngobrol ngacak. Ini kali ini bersama, udah ditunggu-tunggu lama sih. Susah banget men, ngacak dia, parah. Ridersnya banyak. Apaan gak ada. Kalau ada built-in gue mau. Kayak Surya loh. Tapi itu Gue bener. diajarin. Iya bener, itu bener. Diajarin. Itu strategi yang bagus di era pandemi ini. Bener gak? Bener gak? Bener. Iya. Kita harus pintar-pintar cari cuan. Iya gitu dong. loh. Enzi apa kabar Enzi? Baik, alhamdulillah. Gofar apa kabar? Baik. Muka agak merah. Enggak. Sama. Ini ya lagi panas banget ya. Iya. Panas banget, biasa kan hujan ya. Kok hari ini Iya, kayak kok panas banget. terik gitu. Jadi kayak apa ya, sunburn gitu kan muka tuh. Oh kopi. Oh kosong. Ini kosongnya pemirsa, kosong. Jadi apa nih? Lu mau di siapa gak? Gak usah. Gue takut kalau diisi sesuatu di sini. Takut gak pulang. Kemarin tuh banyak yang nanya sih. Apa? Yang kita story. Oh iya, pada Iya. penasaran ada apa Pada nih? penasaran nih, ini Gofar Enzi ngapain nih? Iya, terus gambarnya kayak ada padangan cinta gitu lagi. Yoi. Nicholas Saputra gak nih? Parah. Gila. Nicholas Saputra gak tuh gue, Takut mirip lah. banget. Tapi berhasil ya project kita ya? Kayak banyak yang penasaran ya? Dan itu mungkin pada belum tahu ya. Heeh. Kita ini Mm-mm. proyekan itu 3 hari sebelumnya dikontak. Ya gak? Bener gak? Asli dadakan banget. Gue Iya. kayak 3 hari sebelumnya dikontak nih, kita kayak bakal ada kerjaan bareng. Iya. Syutingnya tuh malam kan, kita Iya, juga iya. kayak sore kita bisa ada kerjaan yang lain karena ya schedule-nya udah ada masing-masing gitu. Dadakan. Betul. Terus udahlah nemu 1 hari nih. Iya. 3 hari sebelumnya dikontak, akhirnya kita udah kerja sama Bayu, Mm-mm. syuting Bayu. Mm-mm. Terus hashtagnya dong, Apa tuh? Enzi Hilman. Lu kapan lagi ya gak godain orang disponsorin brand? Gue tuh kayak selamat keras ke agensi sama klien loh. Iya kayak Gila makasih nih, ya ini gitu. teman gue nih. Iya, bener-bener. Bayu sama agensi dan segala macam teman gue nih. Mereka Gila. support ya. Support loh. Gila, gue Gokil. single aja udah langsung ada nama panjang ya, Enzi Hilman gitu. Gila gak tuh? Makin minder ya mau deketin gue. Dan itu kan buat di YouTube ya. Buat di YouTube. Rame banget kayak mau buka YouTube apa langsung keluar Ada Enzi tuh. Hilman. Iya. Gila. Itu proyek kan 3 hari sebelumnya baru kita tuh ketemu dan akhirnya udahlah langsung sehari jadi ya syutingnya. Sehari jadi. Cepet banget lagi, kayak editnya berapa lama gak langsung tayang kan. Iya. Cepet banget. Kita tuh syuting misalnya hari ini tuh tayang mungkin 4 hari kemudian ya. Gak nyampe malah Nggak kan, nyampe kayaknya 2 hari 3 hari kemudian. Oh langsung iya, tayang. soalnya poster-posternya dulu kan. Iya, poster-posternya dulu. Iya. Lumayan cepet. Tapi selain kita, karena gue senang diduetkan sama Enzi. Karena kan brandnya juga Bayu gitu kan, kayak ya udah Bayu gitu, mau Iya. ngapain lagi. Ya udah, emang kita juga pakai nggak sih? Kita Lo juga pakai pakai, kan? pakai Iya, banget. makanya. Soalnya tuh kan anak muda sekali gitu kan. Iya. Seperti kita yang generasi Z ini. Si Z banget. Aku si Z banget. Si beda tuh lah. Lulus SMA 2001 sama 2010. Lu SMA 2001, lu SMA 2010, lu 92 berarti ya? Iya, gue 92. Tapi mirip-mirip lah Z-nya lah. Mirip lah. Kita gak kalah kok sama generasi TikTok kayak gini. Iya. Parah. Gofar lo gak mau masuk ke TikTok. Bayu bisa support loh. Lu ada kan Cil? Ada kan? Gak ada. Lu gak main TikTok? Gak ada. Ada pernah gue bikin TikTok gara-gara gue pengen banget nge-cover lagunya Raisa. Oh. Tapi situ Yang ini yang dikompilasi sama Raisa kan akhirnya. Iya. Tapi diminta sama Yaya? Enggak sih. Lu aja gitu? Gue juga kaget juga sih. Gue maksud gue agak malu lagi kayak disandingin sama Diva. Ya walaupun gue juga Diva. Bila aku jatuh cinta. berat bos. Aku mendengar. Iya Iya. langsung merem nyanyi langsung menghayati gitu. Ngomongin soal aplikasi TikTok, YouTube segala macam, ini memang paling beres kalau kita pakai Bayu. Kenapa tuh? Kasih tahu dong. Karena nih sih ya, ini mungkin sesuai dengan semuanya yang suka internet cepat gitu kan, internet yang sekut banget. Ini paket 1,5 Mbps harganya Rp140.000. Ih, Kuota tanpa batas.
Ya gak, bebas dipakai semaunya. Iya. Gila. Sama satu lagi nih, paket yang bikin aman Jaya 1,5 Mbps, harganya itu Rp140.000. Bebas dipakai kapan aja dan kuota tanpa batas. Ini. Ih, keren. Mantap, Kang Pulsa, aduh. Kang Pulsa. Kang Hafalannya Pulsa canggih, Beb. Iya, bagus. Tadi di storyin gue ngapalin. Awal di storyin. Tuh, makanya jadi karena gini sih, kalau kita buka aplikasinya si Bayu, itu kan banyak keseruan di sana. Iya, banyak banget kan pilihannya juga kan. Lo mau pakai kuota apa yang sesuai sama apa yang lo suka gitu kan. Betul. Terus di kita bisa menikmati hiburan. Oke. Ada yang namanya pojok hiburan Bayu. Apaan tuh? Itu isinya ada podcast, terus ada mixtape, terus satu lagi ada Bayu Discover. Wih, apaan tuh? Bayu Discover itu jadi ada update berita tiap harinya. Kalau mixtape kita bisa bikin playlist lagu. Kalau podcast ya kayak gini. Iya, dengerin podcast aja gitu ya. Wah, Gofar Enzi jadi host podcast Bayu boleh nih. Lucu tuh. Iya, Coba gue nengok ke belakang ya. Lucu di sini ya. Kamera sini. Sama satu lagi yang sekut adalah pilihan topping yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Enggak. Jadi harga tuh murah cuy, rata-rata di bawah 10.000. Ih, murah banget lah. Itu pas dia. banget di kantong gitu loh. Itu jadi apalagi sih yang kalian ragukan ya sih? Makanya enggak pakai Bayu sekarang. Asoy, enggak. NZ Story di Brand ambassador Gofar. Gila. Takut banget. Tadi udah ngomong-ngomong umur dia 92, gue 83. Iya. Lu dulu 34 ya? 34. Lo 3 ya? SMA 3. Oh, SMA 3. 34 tuh di mana sih? Gimana? Pondok Labu. Iya, Pondok Labu. Pondok Labu. Far, lu ngerasa gak sih kalau gue kerendahan? Apa enggak? Gue gini. Nah, biar sama. Kayak gue kok ngeliat lo kayak, Papa minta duit, Pak. 34 lah, berarti lu lulus 2010 kan? 2010. Di situ udah main sinetron belum? Belum. Tapi gue waktu kelas 2 SMA sempat pernah ditawarin FTV-an gitu. Cuman kayak emang passion gue tuh belajar ya. Bener. Gue tuh kayak emang apaan sih tuh artis gitu gue. Kayak gue sih belajar aja. Cuman kok anaknya akademis ya? Iya, akademis banget. Tapi pas lulus kok gue gak keterima ya universitas manapun gitu. Lu kuliah di mana sih? Enggak, gue belum kuliah pada saat itu. Gue baru kuliah, akhirnya gue ngambil di BINUS. Oh, lu sekarang baru kuliah nih? Masih kuliah. Masih kuliah. Sekarang baru semester 4 berarti gue. Baru mulai kuliah kayak tahun lalu gitu. Pas pandemi dong? Belum, 2019. Jadi udah jalan 2 tahun gue kuliah. Yang weekend doang atau yang tiap hari gitu masuk? Tiap hari, tapi gue online jatuhnya. Online. Kuliah online. Gitu. Jadi gue sempat nganggur tuh berapa tuh? 8 tahunan ya. 8 tahunan gue nganggur. Keenakan kan ya. Tadinya mau nganggur cuma 2 tahun, setahun 2 tahun. Lama-lama kok nyari duit enak, nyaman gitu. Lama-lama kok 8 tahun nih, say gitu. Kuliah kali ya gitu. Nah, ngambil TV-TVan pertama kali tuh kapan? Pertama kali gue masuk TV lagi tuh 2011 kayaknya. Oke. Yang beneran akhirnya nyobain main sinetron lagi tuh 2011. Tapi kalau yang 2010 tuh mulai menjajaki karir lagi tuh kayak mulai dari iklan-iklan gitu, Far, kalau gue. Gitu. FTV, sinetron pertama kali tuh apa sih? Gue pertama kali tuh Artis Sahabat. Artis Sahabat. Menurut lo Artis Sahabat tuh apa sih? Asik. Sok serius anjir. Itu jadi apaan sih itu? Namanya Samantha. Siap, Samantha. Gue tuh masuk episode terakhir gitu. Jadi kayak gue cuma 8 episode tapi mereka bungkus. Yang GGS lu juga yang GGS? GGS juga. Jadi lo Mira? Enggak, ada Mira mana? Siapa kan? Nyungsih? Bukan. Oh, bukan. Nama gue Amel. Amel. Lo suka juga kan minum Amel? Suka dong. Kalau canda kan gitu. Aku mau Amel. Aku mau Amel. Itu di situ GGS gimana? Di GGS tuh bukannya capek syuting gitu? Aduh, capek banget GGS, tapi gue cuma sebentar sih sebenarnya, hitungannya gue cuma 60 episode doang. Karena itu 2004, GGS tuh 2013 mau 2014 deh kayaknya, Far. Di situ tuh kayak syutingnya capek banget, kebalik coy. Karena kita mungkin vampir kan ya. Jadi kayak malam. Jadi syutingnya tuh malam. Di ini ya, Cibubur ya? Di Cibubur. Iya. Apa tuh namanya tuh jalan? Buperta. Iya, ada Buperta juga hutan-hutannya. Gue gak kuat, gue cuma 60 episode doang, gue gak kuat. Nah pada saat itu juga, di saat yang bersamaan gue ditawarin untuk jadi host Inbox waktu itu. Oh iya, bareng sama Gading. Lo pernah Inbox. Iya, terus akhirnya gue masuk Inbox. Nah gue milih untuk jadi host Inbox aja, gue cabut dari sinetron gitu.
Disitulah jiwa presenter keluar nih. Disitulah mulai dari inbox itu gue ngerasa kalau kayak dunia host ini tuh challenging banget dan seru gitu. Nah karena itu kan zaman dulu kan syuting-syutingan, apalagi GS syutingnya malam. Inboxnya mesti pagi banget cuy. Iya, inbox kita tuh mulai jam 6 pagi kita udah menyapa penonton inbox gitu, sobat inbox. Terus gimana lu cara ngatur nge-switch tidur itu? Nah itu tadi, jadi pas gue udah mulai reguler di inbox, gue udah cabut dari sinetron. Jadi gue udah memutuskan, gue gak tahu karir gue akan panjang atau enggak di inbox, tapi gue udah cabut duluan dari sinetronnya gitu. Karena menurut gue syutingnya udah gak sehat banget gitu. Walaupun teman-teman gue pada kayak semua ya gara-gara inbox, pada saya inbox gara-gara GGS. Tunggu deh, kita tahu ya bahwa sinetron itu tuh duitnya kalau stripping oke, ya gak? Secapek apa sih? Ya sampai lo tipes lah. Gue tuh cuma sekali doang sih yang begituan, nggak kuat gue. Lo pernah main sinetron cuy? Strip sitcom. Apaan? Stripping di Global. Keren banget. Judulnya dong. Apa judulnya apa? Cakep-cakep baper. Beneran gak sih? Asli. Sama siapa? Sama Faradila Yosi, Rebecca Tamara, gitu-gitu. Tahu gue kayaknya tahu deh. Iya. Tapi lu gak kuat, kenapa gak kuatnya? Gue ambil gara-gara ini kan sitcom dan gue menjadi diri gue sendiri. Oh jadi lu ceritanya lu ganteng ya? Lu ngerasa lu ganteng? Enggak, gue di bagian bapernya, bukan bagian cakepnya. Terus bener-bener jadi diri lu sendiri. Iya, gue jadi bos di situ. Oke. Namanya Dul. Oke, terus. Mirip kan Abdul Gofar gitu. Iya, Dul. siap. Oke. Makanya pas Dul jalan sama gue tuh sering ketuker saat itu. Saat itu sering ketuker. Lo kalah. Ini Dul Gofar, Dul Dani sih. Salah gitu. Lo kalah sama Dul. Itu dia umur berapa udah kawin tuh. Oh iya, ada tunangan. Bener. Gue 38 belum lagi. Dan gue itu suasana kantoran, jadi sitkom kantoran. Jadi kayak seru. Makanya gue ambil. Gue cuma bertahan 8 bulan doang udah. 8 bulan tuh cukup lama sih sebenarnya. Berapa episode tuh? Berapa lumayan ya? 100-an ada? Enggak. Soalnya kan ada yang jeda-jeda lama. Oh, karena itu sitkom ya? Iya. Ya itu tadi maksudnya ke sinetron tuh emang enaknya tuh karena emang buat ladang lo nyari duit. Ibaratnya lo datang satu hari ke tempat lokasi syuting, lo dapet satu episode lo kan. Berapa scene lo pun ya pokoknya lo dibayar satu episode tetep, gitu. Tapi kan nunggunya seharian. Nah tetap aja capeknya tuh emang gak bisa dipungkirin sih. Pasti sering dong lo datang misalnya jam 10 pagi nih. Kan suka gitu ya, orang suka ngumpulin semua gitu. Bener meskipun lo syutingnya jam 12 malam. Tapi si kru tuh pengennya ya udah jam 10 ngumpul semua dulu gitu. Kayak gue masih di jalan juga diteleponin, udah di mana sekarang gitu. Dengan nama karakter gue disebut misalkan Amel udah di mana Mel? Pengen gue teriakin nama gue Enzi gitu. Lu kalau lu pernah kayak gitu kan? Ya pernah. Datang pagi, malam baru di take. Pernah banget, bahkan pernah yang kayak gue udah nunggu dari paling gak enak tuh kalau misalkan kita udah take nih pagi. Abis itu kita nganggur, jam 1 siang tuh udah terakhir lo take gitu. Sampai jam 12 malam kok gue gak di take ya gitu kan. Gue samperin orangnya terus gue tanya, Mas gue tuh kapan lagi sih di take? Ya Allah maaf ya Neng, sebenarnya udah kelar gitu. Sakit lupa dia kalau ada pemain yang lain yang lagi nunggu, yang udah gak tahu mau ngapain. Nah menurut lo sebenarnya tuh sistemnya kan, gue suka mikir gini sih. Ini bisa diubah loh, sistem yang lebih sehat gitu loh. Bisa harusnya. Yang lebih efektif gitu kan. Bisa. Menurut lo biar efektif kayak gimana sih? Gue pernah juga syuting sinetron tukang ojek pengkolan. Itu menurut gue TOP ya? TOP tuh sehat banget tuh. Sehat. Iya. Jam 6 kelar ya? Iya, jam 6 sore itu dia kelar. Itu pun jatuhnya sebenarnya kayak sitkom. Enggak, ya sitkom sih sebenarnya kayak Bajai-Bajuri gitu kan. Dia ceritanya tuh yang satu scene tuh pendek-pendek terus nyambung ke scene lain gitu kan. Nah itu gue syuting callingan jam 6 pagi Far. Callingan jam 6 pagi tapi jam 6 sore lo udah pasti selesai. Dan itu satu hari tuh bisa 1 episode 2 episode. Nah mereka tuh kenapa bisa teratur kayak gitu, karena mereka tuh udah ngebagi misalkan 3 tim. Jadi satu tim ini megang set rumahnya ini, rumah ini. Jadi lo gak akan nganggur karena lo di-tag terus di satu tim yang sama. Oh timnya beda. Kalau misalkan kita kan nganggur gara-gara nunggu lama, lo pindah ke tim 2 ya, lo tunggu tim 3, mereka pindah set kemana gitu-gitu kan. Karena pindah setnya susah, jalan raya apa gitu. Jadi teknisnya adalah dipegang tim yang sama ya? Iya sama ya, lo harus pintar-pintar ngatur antara lokasi sama skenario tuh ya harus selaras, ngerti gak sih kalau misalkan mau syutingnya sehat. Sering kali gini sih, skrip itu datang tiba-tiba. Oh iya benar, kayak cinta ya datangnya tiba-tiba. Datang tiba-tiba nih. Parah, tiba-tiba ada tambahan scene nih, kadang-kadang kita baru setengah, senarionya baru keluar setengah. Betul. Parah kayak gitu. Dan nungguin skrip dulu. Jadi kayak nganggur aja. Nganggur aja. Kalau nganggur lu nunggu ngapain aja?
Gue tuh termasuk orang yang kalau di lokasi tuh agak pendiam sih sebenarnya. Nggak mingle gitu ya? Iya, maksudnya ya gue sesekali mingle iya, tapi gue tuh lebih menghabiskan waktu gue untuk tidur. Ya paling main HP, dengerin lagu, tidur, nonton film gitu. Jadi gue lebih ke sendiri aja gitu. Gue anaknya kayak gitu, di mobil tidur. Tapi gitu. bener sih maksud gue. Karena gue butuh waktu untuk istirahat. Paling beres ketika kita ada break gitu kan, sejam 2 jam tuh dipakai buat tidur. Itu udah ngaruh banget sih. Iya, gue pelor banget sih, gue gampang banget lagi tidur. Kalau gue udah capek banget gitu, gue tidur di mana aja juga bisa. Jadi gitu ya? Jadi, karena gue tahu maksudnya kalau kurang tidur tuh actingnya nggak bener, nggak fokus. Kita kan hafalin skenario juga kan. Jadi gue pakai waktu gue untuk tidur sih biasa kalau nunggu gitu. Dan gue tuh jarang banget marah-marah sih sebenarnya. Walaupun gue udah gedek banget kayak sama kru gitu ya. Iya, maksudnya sama biasanya ngatur schedule suka nggak bener kan. Mereka tuh kayak nunggu ini lo harus kabarin lah gitu. Tapi gue jarang marah-marah juga karena gue udah menerapkan, gue datang ke sini emang gue dibayar tuh emang gue buat nunggu. Buat nunggu. Emang talent tuh dibayar buat nunggu sih. Asli iya kan. Maksudnya kayak gue dibayar sekian. Ya oke, lo bayar gue sekian, emang tuh sebenarnya lebih bayaran mahalnya buat nunggunya sih. Iya. Gitu. Nah, kadang-kadang gue berpikir sih, ini gue oke. Mungkin nanya tuh hak gue ya untuk nanya ya, kapan gue syuting gitu kan. Cuma kalau kita lihat kayak ekstras. Nah, itu lebih kasihan lagi cuy. Ya jadi kan? kayak dia udah dandan all out banget dari pagi. Dan belum tentu dipakai. Iya, karena belum dipakai. Iya benar belum tentu dipakai. Terus kalaupun dipakai pun gak kelihatan. Kasian. Gue pernah deh syuting film apa ya lupa ya. Jadi lucu-lucu gitu tapi horor gitu, horor lucu lah. Oke. Terus dari jam 6 pagi nih, gue udah bukan jam 5 subuh, gue udah datang. Ada ekstras udah didandanin jadi hantu. Iya, suster ngesot. Udah ada. Putih-putih, hitam-hitam gitu. Terus? Sampai jam 12, sampai luntur tuh make up. Belum di-tag-tag. Sampai malam, gue udah mau balik. Dia belum di-tag. Dan akhirnya gak di-tag. Kasian kan? Akhirnya scene yang harusnya ada dia, ada mereka yang ekstra sini, di-cut. Aduh, nah makanya kayak gitu masa kasihan loh. Mereka tuh dibayar berapa sih? 50.000 paling atau berapa? 100.000, mentok-mentok 2,5 tuh yang udah kelas A katanya tuh. Gue gak tahu kelas A gimana lagi kelas A, kelas B. Gue udah bingung banget lagi. Dan kasihan. Sekalinya dia dipanggil gitu terus kayak wah ini saatnya gue acting nih. Nah kadang-kadang tuh dia all out tuh terlalu all out ya. Iya all out banget ya. Jadi kayak teater mainnya. Hai Padul, woi. Padahal kayak biasa aja nggak, lu tugasnya cuma ngasih barang doang gitu. Udah gitu. Padul ini barangnya gitu, nggak usah gitu. Cut, nggak perlu gitu, santai gitu. Terus yang ada beberapa ekstra sih yang sadar kamera. Jadi harusnya dia nggak kelihatan nih, kelihatanin mukanya. Iya, dia tengok-tengokin gitu kan, sengaja gitu dia miring-miringin sama dia. Biar muka gue kelihatan at least sedikit lah. Keren sih, sadar kamera tuh keren sih. Oh, bagus tapi bagus. Usahanya ada, usahanya. Lu akan main sinetron lagi? Kayak di dunia kita ini kayak takut ya kalau misalkan bilang gak mau gue gitu, takut kabur gitu ya. Cuman untuk sekarang kalau misalkan gue masih bisa dikasih kesempatan untuk milih, kayaknya belum dulu sih. Presenter ya enak ya? Lagi presenter sama lagi nyoba film sih sebenarnya juga gitu. Kayak gue tahun 2021 setelah off 5 tahun gak main film, akhirnya gue main film lagi sekarang gitu. Dulu film apa sih lo? Dulu tuh gue pertama kali banget 2012 sebelum gue main sinetron beneran Putih Abu-Abu tuh gue 2012 Republik Twitter. Oh iya sama. Yang jadi dia zamannya Twitter lagi kenceng banget. Iya kenceng banget tuh main Republik Twitter sama Laura Basuki, Abimana. Terus habis itu gue sempat ada main sama Reza juga Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Tapi emang yang gak ada yang booming meledak banget gitu sih sebenarnya. Makanya akhirnya gue udah off, terus gue main sinetron. Terakhir gue syuting film itu Air dan Api, Si Jago Merah waktu itu. Sama Desta, itu pertama kali gue sama Desta. Sama Desta di situ tuh. Yang jadi pemadam ya? Jadi pemadam kebakaran gitu. Dan kemarin sama Ona tuh film apaan? Nah ini film ini, jadi kayak gue tuh belum bisa bocorin filmnya tentang apa sih sebenarnya. Cuman nggak usah dibocorin namanya kali. Jadi namanya itu pun masih ganti-ganti. Oh ganti-ganti namanya. Tapi ini adaptasi dari film Korea gitu sih. Endingnya deh, ceritain endingnya aja. Jadi gini, lu mau gue ceritain dari awal aja? Lu jadi apa nih suster? Gue jadi perawat di situ. Cuma seru banget karena ternyata Onat ini tuh di underestimate sama orang-orang kayak Onat lagi dia bisa gak nih acting gitu kan. Karena lumayan susah nih karakternya di film ini gitu. Dia jadi apa sih? Iya dia jadi kayak anak orang depresi gitulah gitu. Anak orang depresi tapi dia ada beberapa karakter yang dia harus masuk ke badannya dia. Ibaratnya kayak
Jadi harus mainin beberapa karakter deh gitu. Terus kayak ya gimana caranya biar karakter Onat, kan karakter Onat udah nempel banget ya dengan lemes gitu. Dia lemes yang itunya dia tuh flamboyannya dia udah kental banget gitu. Nah itu harus dihilangin kan. Jadi dan ternyata dia berhasil sih menurut gue. Dia anak manis banget ya, kayak gila Onat lo baik hati banget ya ternyata gitu. Gue bener-bener gue pikir kan anak bandel kali ini dia kan gak rusak nih orang gitu kan. Enggak deh, kayaknya dia kurang, enggak dia kurang sih. Tampilannya doang ya? Tampilannya doang. Dia sampai bilang gini sama gue, sih gue udah tato satu badan gini gue tuh masih gak maco galak gitu ya. Enggak lagi Nat, hati lo ibu-ibu sumpah gue bilang gitu. Onat itu tuh kelihatan maco kalau lagi diem aja diem. Asli. Kalau gerak dikit udah kelar. Iya. Tuh. Diem aja diem. Tapi seru-seru, syuting itu seru. Berapa seminggu ada syuting? Seminggu syuting apa, FTV Bu? Di puncak. sebulan sih. Persiapannya dari Desember, syutingnya tuh ya 18 hari syuting, 20 hari syutingan gitu deh kayaknya. Siapa yang main? Lu, ada Onat. Gue, ada Onat, ada Hesti, ada Tora, ada Om Indro Warkop. Tentang apa sih? Dia drama komedi deh pokoknya. Gimana caranya dia menemukan keluarganya dia kembali gitu. Terus ada gue perawat yang merawat dia. Siap dirawat. Siapa yang mau dirawat sama aku? Onat datang. Ini kapan tayang filmnya? Ini gue belum tahu sih, kayak mungkin pertengahan tahun ini sih. Nah masih nggak tahu tuh di OTT atau di bioskop. Ya sekarang kan banyak yang OTT ya. Karena kan ya sekarang gimana juga bioskop juga belum ada orang yang udah susah. Sepi banget, kemarin aja gue lewat 21 gila kosong melompong gitu. Tapi udah buka sih, tontonan bukannya udah buka. Cuman deh sekarang gue tanya lo udah berani nonton di bioskop? Enggak sih, belum sih gue. Belum kan? Belum sih. Nah itu banyak banget orang yang belum berani nonton di bioskop juga, jadi ya kasian banget. Gue sempet ngeliatin emang bener-bener yang jaga tiket juga cuma satu orang. Terus yang tempat beli makanannya juga kosong, melompong. Kasiannya makanannya gak ada. Duh kangen ini apa namanya? Sistagor. Iya. Sama ini apa? Nachos. Apa? Javati. Iya Javati. Iya lagi. Yang pakai selasi. Iya pakai selasi bener. Gila dulu tuh bener-bener nonton bioskop tuh pengen ngantri-ngantri loh. Iya asli. Gila, terus nungguin ada film baru apa nih tiap Rabu gitu kan. Bener. Midnight. Dulu ada yang namanya Nomad, nonton hemat tiap hari Senin tuh loh. Dan harga tiketnya tuh sekarang murah banget loh. Wih. Gue baru tahu, dulu kita nonton kayak sempat sampai 60-75 kalau misalkan weekend kan. Gocap lah ya. Sekarang 30.000 cuy. Aduh. Udah balik lagi ke zaman dulu. Ini semoga ya cepet deh pulih ya. Soalnya kalau bioskopnya kenceng, film-film Indonesia juga makin kenceng nih. Ya mudah-mudahan ini biar kita lihat aktingnya Enzi di bioskop. Yes. Amin. Lo gak ada kepikiran mau main film Par? Gue ngeri ininya apa sih? Gue tuh selalu bilang sih sama PH-PH gitu. Jangan pernah ganggu waktu siaran gue. Oh, tapi kan bisa dong. Ini kayak misalkan gue Tonight Show juga masih bisa izin. Jadi jam sekian ya dia gak bisa ngambil jadwal lo. Nah, gue tuh udah keras sama diri gue sendiri. Kalau jam 9 tuh udah harus kelar semua kegiatan. 9 malam? Iya. Ih hidup sehat banget kayak Kak Seto ya? Iya. Abis itu pagi gue mau parkur. Sama kasih minyak kemiri. Kan rambut lo ada bakat sih buat jadi kayak Kak Seto sampai tua. Iya. Lu bayangin men, gue sama Kak Seto ubannya banyakan gue. Kok bisa ya cuy? Minyak kemiri kata dia. Bener-bener itu doang? Minyak kemiri. Dia dicat kali, Kak Seto dicat kali dikit. Kagak, minyak kemiri katanya. Tapi gue pengen deh lo ngeliat lo parkour gitu, lo bisa gak sih naik tangga gitu? Gak bisa ya Pak? Naik tangga sih bisa, maksudnya parkour gitu. Iya lompat-lompat gitu. Aduh berat bos. Lutut gue geser. Gue gak bisa lari loh. Lari lama gak bisa gue. Lutut gue tuh sakit. Kenapa kopong? Dulu pernah jatuh. Dan lututnya duluan yang jatuh. Aduh sakit banget lagi. Karena gue pernah sakit lutut. Gue fisioterapi lutut tuh paling sakit sih menurut gue. Lo sampai di fisioterapi Belum. Lo pernah fisioterapi lutut? Iya sakit banget. Lo kenapa? Ya karena gue ada radang sendi. Jadinya gue pernah kena ke lutut gitu. Lalu sepeda gak apa-apa? Gak apa-apa sih alhamdulillah. Gue kalau olahraga tuh jalan. Kalau lari tuh cuma sebentar doang. Dan gak yang sprint. Oh iya gak kayak Usain Bolt gitu. Gak. Keren banget. Si bisa tuh gue. Si bisa. Jalan cepet aja gue. Lalu sepeda gak apa tuh? Kan gue sih kacau. Gak apa-apa sih. Kayak itu semua dari pikiran kita deh. Iya. Tapi sepedaan masih ya, beda deh. Masih. Sekarang lagi off gara-gara gue film kan. Karena belang banget cuy. Jadi pertama kali gue tes cam. Ini. Dibilangin tuh kayak
Ini aja gue masih teman, maksudnya dulu ya ini masih di bekas, ya jamnya udah mulai hilang sih, bekas balik lagi. Jadi muka gue sama tangan gue tuh beda, jaraknya maksudnya belangnya tuh belang banget gitu. Jadi DOP-nya bilang, Enzi boleh gak off dulu kegiatan outdoornya gitu, karena ini akan jadi belang banget, di kamera kan kelihatan banget gitu. Akhirnya gak sepedaan dulu nih. Akhirnya gue off sepedaan dulu dari Desember, tapi pas gue di Bali kemarin gue udah gak betah. Maksudnya kayak karena sepedahan di luar kota tuh menyenangkan banget. Gue tuh lebih suka sepedahan yang jauh-jauh gitu loh, Far. Oh, yang kayak 5 kilometer gitu. Gue gampar ya, 5 kilometer tuh itu deket banget. Bagi gue tuh jauh banget. Jauh lu berapa kilometer coba? 100 kilo. Anjing, yang bener lu. Iya, 100 kilo? Pernah 100 kilo. Jakarta. Dari mana ke mana? Dari Cirende rumah gue ke Bogor, terus balik lagi bolak-balik. Bolak-balik gitu? Di Bogor ngapain, makan gitu? Iya, sarapan, habis itu ntar balik lagi. Bukan, gue bingung deh, kan misal orang naik sepeda nih, ujungnya kan makan ya, atau berhenti makan gitu. Lah abis naik sepeda kagak enak apa? Ya makanya jangan banyak banget, jangan lo makan 3 piring 2 piring, lo muntah, prasmanan, jangan dong. Oh jangan? Makan biasa gitu gak apa-apa? Makan, karena kan lo ngebuang kalorinya kan lumayan banyak ya, kalau sepedahan bisa sampai 2000 kalori gitu. Jadi kayak ya lo isi amunisi aja gitu, makannya juga jangan sampai lo bener-bener full banget gitu. Ngopi, ya asal isi aja perut lo gitu. Lu gak pernah jatuh kayak Anya Geraldine tuh? Pernah, tapi gue gak posting story aja sih pas gue jatuh. Gue enggak. Dia 2 kali jatuh kalau nggak salah tuh. Pernah. Jatuh di mana? Waktu gue jatuh bego pernah, kayak jatuh di parkiran aja baru mau mulai jatuh gerbuk gitu. Iya. Jatuh pas balik dari pik itu juga malu-maluin banget ya Allah depan orang. Jadi gue emang ada kayak titik kumpulnya gitu kan. Kita balik lagi ke situ lagi gitu. Kita di 60 kilo. Nah tiba-tiba gue kaget banget di tempat terakhir kita, titik terakhirnya kok rame banget, banyak netizen gitu lagi duduk-duduk situ ngobrol rame banget. Terus saking gue fokus ngeliatin ini kayak, ih kok rame banget sih gitu kan. Gue lupa kalau sepatu gue tuh pakai cleats itu kan. Jadi kan masih nempel sama itunya. Lupa. Gue jatuh di depan orang-orang kayak gedebuk. Bener-bener kayak semua orang berdiri. Gak apa-apa kan sih. Sakit gak seberapa, malunya. Luar biasa. Tapi nyusruk gak pernah nyusruk? Nyusruk gak pernah sih. Gak pernah. Oh, gue pernah jatuh waktu itu di Ubud. Jatuhnya tuh gue hampir mati. Guys, hampir mati di Ubud sawah. Jadi ke sawah. Kan itu kan banyak banget tanjakan turunan gitu kan, Farta gue tunjukin di videonya. Jadi tuh pas lagi tanjakan di Ubud, ya ternyata gue tuh pakai sepeda yang bukan sepeda gue. Jadi gue lupa ganti-ganti giginya yang buat ngeringaninnya tuh gue salah. Lagi tanjakan banget lo harusnya ngeringanin, malah gue ngeberatin. Gue udah gak bisa genjot lagi. Jadi gue jatuh ke samping kan, dan itu jalan raya, jatuh ke kanan, di belakang tuh ada motor. Jadi gue bener-bener dan ya gak bisa bangun kan, maksudnya jatuh udah. Pas gue nengok tuh bener-bener ban motor di belakang gue persis, dan itu pas banget. Jadi kan di belakang ada yang ngikutin mobil, supir gue kan ngikutin, dia pas banget lagi ngevideoin gitu. Jadi ada videonya dari proses lagi nanjak, turunan, terus nanjak, terus gedebuk gue jatuh. Nah pas terakhir kemarin gue akhir tahun di Bali, kan itu kan kejadiannya November ya, kayak Oktober akhir gitu. Nah pas kemarin gue Desember ke Bali, terus gue sepedahan lagi, gue jadi takut banget, jadi ada traumanya buat tanjakan gitu kayak, jadi nggak berani karena itu tadi kalau pakai cyclist itu terus kaki kita tuh nempel di pedalnya. Betul. Gitu. Jadi sepatunya khusus kan sih? Iya, sepatu khusus sepeda. Yang bisa nempel itu kan? Iya, yang ada kayak pokoknya ada klitsnya gitu. Jadi kita nempel, dan kita harus sigap gitu loh untuk ngebuka si sepatunya itu. Nah kalau lo lagi ngegoes udah nggak kuat, capek, terus nggak bisa ngebuka, ya lo jatuh udah, mas sepedanya jatuh ketabrak ya lo mental sama tuh sepeda. Nah kalau misalnya sepeda itu kan lu road bike berarti ya? Ya kan? Itu lebih enak untuk jalan jauh berarti? Ya iya sih, lebih efisien, lebih apa ya, lebih nggak terlalu capek lah. Kalau misalkan buat yang jaraknya 100 kilo kayak gitu tuh enak sih pakai road bike gitu. Karena gue juga pernah waktu itu 50 kilo pakai commuter bike tuh capek banget gitu. Yang sepeda lipat itu? Sepeda lipat beda lagi, ada lagi. Enggak, lu pakai apa waktu itu dulu? Commuter bike itu apa? Commuter bike tuh yang sepeda-sepeda keranjang kayak Kak Vincent. Yang sepeda-sepeda lama gue pakai Federal, tuh gue rakit sendiri. Sepeda-sepeda klasik. 90-an kan? Sepeda-sepeda klasik. Oh lu bikin sendiri tuh? Dibikinin sama adiknya KS. Oh iya sih. Ngerakit Fabian ya. Terus beli sendiri ininya saddle-nya segala macam gitu-gitu, ngerakit pada zaman belum main road bike. Itu akhirnya bikin lu capek kalau si komuter itu. Capeknya berasa. Jadi gue kalau misalkan pas zaman-zaman kita PSBB tuh gue naik itu tuh kayak buat ke coffee shop. Iya, buat lucu-lucuan gitu. Kayak jarak 20 kilo masih enak lah, 20-25. Tapi kalau udah jauh banget ya
Lama-lama makin serius nih sepedanya nih. Yang road bike nih. Akhirnya naik road bike, nyobain. Pertama kecemplung nyobain temennya temen gue. Terus habis itu kayak, sih cobain. Ya udah cobain, kok anjing kok nih enteng banget gitu kan. Terus nyoba. Nyaman gitu. Seru, sumpah seru. Tapi emang agak boncos sih. Ada satu artikel nih sih. Dulu SMP atau SMA pernah ini autoimun berarti ya? Iya. 2009-2010 tuh gue autoimun. Ini dari suara.com SMA berarti ya? Apa sih yang lu rasain itu? Karena ada bengkak di tumit ya? Iya, gue kira tuh gue asam urat. Jadi pertama bengkak di kaki kiri gue belakang gitu, bengkak banget. Gue kira gue asam urat, gue kira gue salah keseleo gitu lah. Terus gue dibawa ke tukang urut gitu, tukang urut Haji Naim gitu. Makin bengkak cuy, dipakein dibungkus pakai telur gitu. Iya. Sembuh enggak, bau iya gitu. Akhirnya lu ke dokter? Akhirnya ke dokter internis, terus habis itu dia ngasih gue suggestion untuk tes darah apa segala macam. Terus ketahuan lah gue ada autoimun ternyata. Emang itu genetik dan ya udah gue. Autoimun tuh kayak gimana sih? Autoimun itu penyakit 1000 wajah disebutnya. Jadi banyak banget jenisnya, banyak banget jenisnya. Dan sekarang tuh biasa tuh udah kena ke anak muda juga udah banyak gitu. Ciri-cirinya tuh beda-beda, kenanya tergantung apa. Ada orang yang suka sariawan gak sembuh-sembuh, ternyata dia ada autoimun. Ada orang yang kena luka, tiba-tiba mukanya luka-luka kulit, ternyata kena autoimun. Nah kalau gue tuh ke sendi, namanya rheumatoid arthritis. Jadi sendi kalau misalkan udah kambuh ya paling flare up kayak gue tuh paling kambuh itu 2009-2010 itu paling parah menurut gue. Karena gue sampai pincang gak bisa jalan gitu-gitu. Bisa sembuh gak sih? Enggak. Akan datang lagi kalau misalnya lo lagi drop gitu ya? Iya, akan datang lagi kalau misalkan gue drop, dan akan datang lagi kalau misalkan kalau yang penyakit gue tuh di atas umur 30-an gitu sih katanya. Katanya, cuman ya gak tahu ya, maksudnya kayak penyakit-penyakit kayak gini tuh gak ketebak gitu loh. Maksudnya pada saat itu tuh 10 tahun yang lalu gue benar-benar shock banget dan tidak terima kenapa gue bisa mendapatkan penyakit ini. Kenapa emang gue hidup sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu kan. Tapi lama-lama gue berpikir kayak ya udahlah, anggap aja ini hadiah juga dari Tuhan. Maksudnya kayak gak bisa, karena gak ada obatnya pada saat itu. Gue cuma hanya harus bisa ngekontrol apa yang bisa gue kontrol. Terapi gitu, aja berarti? Terapi gitu kan. Terus ngejaga pola hidup sehat. Kalaupun nanti suatu saat ini penyakit datang lagi, ya udah anggap aja buat nebus dosa gitu mikirnya. Kayak nggak bisa dipungkirin gitu loh, Far. Maksudnya kayak udah gitu. Nggak bisa lu hindari juga. Iya, nggak bisa gue hindari juga. Hadepin aja berarti ya. Hadepin aja lah udah. Nah, apa nih yang antisipasi biar nggak kena lagi lo? Ada nggak sih pantangannya? Pantangannya tuh sebenarnya gue nggak boleh gluten free. Gue tuh gak boleh makan roti-rotian sebenarnya. Terus kayak gue harus pokoknya segala sesuatu yang gluten free deh. Kayak dairy juga gue harus hindarin. Diet sih, harus diet. Karena gue juga ada golongan darahnya kan A. Jadi emang gue harus hindari makan daging merah. Kayak gitu-gitu. Daging steak itu gak bisa dong? Gak boleh sering-sering. Boleh sekali, misalkan sebulan sekali. Sebenarnya ya emang harus, kalau mau benernya lagi ya mungkin lo vegan. Atau enggak kayak lo plain based yang kayak gitu-gitu sih. Itu cocok di golongan darah gue. Dan lu pernah melakukan itu? Pernah, waktu itu sebulan. Gara-gara habis nonton Netflix gue jadi plain base sebulan. Berhenti karena males ya? Iya, gue rasa gue kangen ikan. Lu udah ikan aja? Gue suka lagi seafood. Gue suka banget makan seafood. Lo apa? Daging? Gue suka semua. Yang gue gak suka tuh salah satu ikan disayurin. Di kuah gitu. Disayurin tuh kenapa? Ikan yang sayurin maksudnya gimana? Ikan asam padeh? Lu kayak sop ikan gitu kan. Itu lo gak suka? Gak bisa. Gue suka sih. Sebenarnya gini. Ikan kepala kakak. Kalau nggak ada pilihan nggak apa-apa. Cuma kalau bisa milih yang makanan yang nggak gue makan itu. Amis ya. Peda masih gue makan tuh ya, ada kuah-kuahnya masih gue makan. Sarden masih bisa gue. Cuma kayak yang lain-lain dipecak atau segala macam. Kalau pecak kuahnya udah banyak gue nggak bisa gue. Iya sih. Gue suka. Gue kalau dikasih gitu. Pilihan makanan kayak ada ikan sama ayam gue pilih ikan. Ada seafood. Tapi kalau ada ikan sama udang gue pilih udang. Paling best seafood apa bagi lo? Udang? Udang cumi sih. Udang cumi? Dia apa yang ditepungin itu? Enggak, gue suka yang kayak di bumbu saus padang. Kayak, aduh enak deh. Ya pokoknya segala sesuatu, tapi gue gak terlalu suka kepiting. Ribet makannya. Pakai tang ya? Iya, ribet banget lagi. Gue juga suka gue gak suka yang ribet.
Gue sukanya yang simpel-simpel aja gitu. Kayak lobster kan gede banget juga kan, emang enak. Cuman gue lebih suka yang kecil-kecil aja kayak udang gitu, cumi. Pernah dapat pasangan yang ribet banget gak sih? Hah? Pasangan yang ribet banget itu pernah? Pasangan yang ribet lu banget. Lu tadi kan bilang katanya lu sukanya yang simpel dan gak suka yang ribet ya? Iya, oh bisa ya, bridgingnya dari seafood ke pasangan. Lo ada built-in pasangan lagi abis ini? Tiba-tiba tipsnya banyak. Pasangan yang ribet. Alah apa tuh? NCSA cari pria bernama Imam. Netizen geger. Imam? Kenapa Imam? Oh enggak, ini tuh kemarin cuy, sedih banget deh Gofar. Kenapa sih? Itu pas lagi sholat itu, gue nge-tweet tuh. Perkara sholat id di rumah aja dan di rumah cuma bertiga perempuan semua. Nyokap gue tadi, Kak coba deh cari imam. Oke, yang namanya imam mana? Dicari nyokap gue. Oh. Gue kayak lagi berasa di ini deh, Rumpi No Secret, dikit-dikit ada artikel. Loh, produser gue Feni Rose. Di belakang laptop lu kira siapa? Feni Rose. Wah, Mbak Feni apa kabar? Iya. Iya bener, jadi nggak pernah sih Far gue dapet cowok yang ribet. Kalau dia ribet gak mungkin sampai pacaran sih menurut gue. Yang PDKT ribet, PDKT baru ribet pernah dong? Iya pernah. Nah anjing cowok ribet banget sih ini. Iya pernah. Ribetnya kayak gimana? Ribet. Demanding gitu? Iya demanding. Terus kayak, ini baru PDKT ya. Teror gitu, tiap hari nelpon gitu. Iya itu juga ganggu banget sih. Iya. Terus nulis novel. Kalau gue balas chatnya tuh chat panjang banget ya, kayak ada apa sih emang kenapa ya? Aku tuh gini ya. Lah apa sih lu gitu, lu kenapa gitu. Kayak dia nanya gitu, Zi gue suka sama lo gitu, aku suka sama kamu deh, kamu mau gak coba cari hubungan yang eksklusif? Gue bilang kayak aku gak ada perasaan apa-apa lagi, biasa aja temenan aja. Dia ngebeberin kayak, kenapa emangnya? Aku tuh kurang apa? Lah gimana lu gak kurang? Perasaan aja kagak ada. Iya, gitu. Iya, dan itu gak salah. Dan gak salah juga. Gak salah, tapi lu ngomong ke dia? Ngomong. Kata dia apa? Ya kenapa gak kasih coba dulu gitu, kenapa sih udah tutup pintu? Apa sih maksa aja, ribet loh. Tapi gue gak tahu sih, maksudnya ya gue gak tahu gue yang terlalu nutup diri atau emang tuh orang yang emang agak gesrek gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Bisa jadi sih, bisa jadi. Dua poin itu tuh bisa jadi terjadi. Karena yang pertama mungkin lu sempet pacaran lama kan? Iya, gue pacaran lama mulu sih sebenarnya. 4 tahun. Terakhir 4 tahun? Nah di situ tuh mungkin lu picky banget ya. Sesuatu yang kayak mungkin, nih di awal udah kayak gini, gue gak mau buang-buang energi gue deh. Iya. Enggak, gue tuh kayak, kan pacaran udah lama-lama nih. Dulu gue waktu pacaran nomor 20-an gitu ya, kayak jadian, ya udah dijadiin aja, mau lama mau enggak bodo amat gitu. Kalau sekarang tuh kayak gue dari udah gue 27 kan gue udah jomblo udah 2 tahun ya. Iya. Kalau mau pacaran lagi tuh kayak, ini gue buang waktu gak ya 3 tahun gue pacaran sama dia, nih gue udah 30 nih. 31 gue putus, gue udah males sih nyari pacar. Abadi nih jangan-jangan coy. Kayak gue ntar 38. Nah keterusan gitu kan, maksudnya kayak, jadi gue sekarang, gue mendingan deket-deket aja deh, mendingan deket-deket dulu sampai gue bener-bener emang gue ngerasa kayak cocok, ya udah deh. Tapi kayak lagi menikmati momen single gitu, kayak lagi fun deh. Maksudnya kayak gue udah gak ngoyo. Mungkin di umur gue waktu gue putus 27, gue ngoyo kayak gue pengen, pokoknya gue mau nikah tahun ini, gue cari pacar gitu. Keras gitu ya. Berapa bulan pertama. Tapi lama-lama enggak lah, santai aja. Gue gak harus nikah cepat juga kok. Maksudnya kayak gue nikah di atas umur 30 juga gue sebenarnya fine aja. Ada sih yang gue jadi pikiran karena gue punya si autoimun. Oh oke. Kalau gue gak ada autoimun mah gue santai banget sih. Gue mau nikah umur 35 juga gue bodo amat, karena gue gak mau nikah karena umur gitu. Kayak gue emang pengen nyari soulmate gue yang emang kita bisa ngakak bareng sampai tua gitu. Ngerti gak sih? Concernnya tapi di autoimun itu ya? Nah karena dokter gue tuh bilang kalau misalkan itu yang kena kesendi, kalau misalkan gue mau, lo cewek normal sehat aja, kalau lo di atas 35 tuh reproduksi lo tuh udah mulai lemah ibaratnya gitu kan. Ini logiknya tuh benar kayak gitu, gitu. By data tuh kayak gitu. Nah karena gue ada autoimun dan itu kenanya kesendi, jadi kalau gue nikah di atas umur 30 di bawah masa subur gue ibaratnya, itu akan lebih riskan lebih cepat keguguran atau enggak kayak, ya mungkin bisa sampai amit-amitnya nggak punya anak ya menurut dokter, tapi kan kita nggak tahu lagi kan, karena gue percaya kayak anak itu rezeki dari Tuhan juga. Mau lo ngomong nggak bisa karena tiba-tiba dikasih. Karena ada temen gue yang autoimun juga, kita sama-sama survivor. Terus kalau gue radang sendi, dia kenanya ke otot. Jadi dia parah banget juga sebenarnya pada saat itu, dan dia bisa hamil walaupun emang pas hamil berdarah-darah ya, ibaratnya kayak
bed rest, tiba-tiba bolak-balik rumah sakit tiap hari suntik apa segala macam, pengentalan darah ini itu. Emang wah, gue benar-benar kayak gila, lo kuat banget sih. Karena perjuangan dia waktu hamil tuh banyak banget bebannya gitu, cobaannya. Tapi dia survive kok, dan dia lahiran normal. Dalam kondisi dia ada autoimun tuh ya oke banget. Itu tuh udah gue tuh udah di posisi gini ya, Far. Kalau gue sampai menikah nih punya anak ya, lo kalau misalnya gue gak bisa ngasih lo anak, lo mau terima gue udah sampai tahapan itu pada udah saat dikasih itu. awal? Iya, maksudnya gue udah mikir ke sana, karena gue nggak harus nih, kalau gue santai, gue mikir gitu. Kalau dia mau ya udah gitu, karena kan kita nggak tahu the worst case-nya apa kan. Udah pernah kejadian kayak gitu belum? Komunikasi yang kayak gini nih? Pernah. Ke cowok itu? Pernah, tapi iya pernah. Ke mantan gue pernah gue bahas kayak gini. Karena dulu pas gue sama mantan gue yang terakhir, itu dia nemenin juga gue ke rumah sakit. Ini drama banget sebenarnya kalau pacaran sama gue. Nggak drama yang gue yang drama, karena kalau ketika lo bener-bener setiap hari sama gue, lo akan melihat sisi Enzi yang beda aja gitu. Kayak gampang sakit tuh gue banget, gampang sakit gitu kan. Jadi dia nemenin gue apa segala macam. Ada yang gue posisi yang gue nangis ke dia, yang kayak kalau aku nanti kita nikah nggak bisa punya anak gimana, yang gitu-gitu. Udah bahkan, jauh tuh ya. Terus kayak gue dengar ada orang sakit autoimun, akhirnya nggak bisa punya anak, semakin kedoktrin kan otak gue. Tapi itu udah lewat sih, Far, masa-masa itu, masa-masa sekarang. Karena gue lihat juga ada temen gue yang bisa ngelahirin terus normal, gue jadi oke, gue percaya emang penyemangat lu ya. Iya, karena gue tuh sering banget kayak gitu, Far. Jadi apa yang gue pikirin, apa yang terjadi sama Enzi yang sekarang tuh sebenarnya udah pernah gue pikirin gitu loh. Kayak gue tuh suka ngayal orangnya, gue tuh projektor, jadi gue suka ngayal, gue suka bermimpi setinggi-tingginya. Nah, tapi gue jadi gue apa yang gue jalanin itu on track sesuai sama mimpi gue, ngerti gak sih? Kayak gue dulu punya pikiran gue pengen tinggal di Bali, ya udah gue arahin ke sana gitu. Kayak gue kayak apapun yang terjadi tuh pernah gue alamin. Nah, pas gue berpikir gue kayaknya udahlah nggak apa-apa nggak punya anak juga, padahal gue suka banget anak kecil itu tuh stres banget gitu kan. Kalau sampai gue nggak punya anak gimana ya gitu. Tapi pas gue ngeliat temen gue, dia punya penyakit yang nggak jauh beda sama gue, dia bisa punya anak, lahirannya normal pula. Terus kayak ada teman gue yang sehat-sehat aja, dia juga sampai sekarang masih struggling belum punya anak. Jadi emang itu tuh sebuah rezeki yang emang lo nggak bisa, gue nggak akan punya anak gitu. Dia nggak bisa ngatur. Nggak bisa ngatur gitu. Jadi yuk jalanin aja, sama kayak jodoh juga, lo nggak bisa ngatur. Jadi akhirnya gue nggak mau matokin nih tadi, balik lagi gue nggak apa-apa kok nikah umur 30, tapi kita sebagai perempuan dan gue tahu gue juga ada embel-embel sakit ini, nggak ada salahnya untuk gue ikhtiar dengan nyoba kenal sama orang. Tapi kalau emang gue belum cocok, ngerasa gue klik, gue nggak mau yang oke, anjir gue nikah aja deh daripada gue nggak ini, ntar gue nggak bisa punya anak lagi gitu. Enggak, gue tetap memprioritaskan mana yang satu connection sama gue gitu, karena lo sehidup semati sama dia juga kan. Bayangan lo pernikahan ideal tuh kayak gimana sih? Pernikahan ideal, aduh nih ideal buat lo ya? Ideal buat gue gue bisa apa ya, gue tuh mencari partner gitu loh, yang kayak gue bisa tetap seru jadi bareng, diri lu, jadi diri gue sendiri, dia jadi diri dia sendiri, dia punya kehidupannya dia, gue punya kehidupannya kita, tapi kita bisa satu tempat yang kita bisa diskusi apapun bareng-bareng gitu. Mau party bareng bisa, bisa yang kayak tiba-tiba di rumah nge-wine, terus masak sendiri, kayak gitu, terus habis itu nonton, terus bisa traveling kemana. Gue suka orang-orang yang spontan gitu lah, dateng Komeng Mategil. Ada adul ngikut. Iya, maksudnya kayak road trip kemana gitu. Pokoknya pasangan yang bisa diajak seru-seruan. Iya, yang gak monoton. Iya, karena kalau misalnya ketika lo menjadi diri lo yang tidak sebenarnya di pasangan tuh kayaknya gak seru banget ya. Iyalah, gak enak banget maksudnya. Ya gue pengen cari partner yang seru, yang bisa bikin kita tuh happy bareng, gak usah yang gak drama gitu. Karena gue orangnya gak drama sih, maksudnya gak cemburuan, gak apa. Gak cemburuan lo? Enggak. Misalnya gue LDR sama pacar gue 14 bulan gak ketemu waktu sama mantan gue. Gue di sini, dia di US. Wah, 12 jam mundur lagi. Iya, gue udah terbiasa banget sama yang sebelumnya. Gue di Jakarta, dia di Jogja. Jadi gue udah biasa LDR sebenarnya. Karena gue udah punya kehidupan gue sendiri. Malah gue gak bisa yang kayak ketemu tiap hari gitu, gue gak bisa. Lu bisa LDR lu ya? Bisa sih. Pada akhirnya gak bisa? Atau pada akhirnya gue capek juga sih. Pada akhirnya mau capek. Lagi gak mau lagi dong? Enggak sih. Karena ternyata kita tuh butuh affection tau. Butuh affection. Kita tuh butuh kayak sentuhan fisik. Iya benar. Gue sebenarnya kayaknya kalau cowok deh kayak yang paling gak bisa ya. Emang kenapa? Cowok kayaknya gak bisa. Bisa. Enggak. Enggak sih. Gue baru mengerti kayak ternyata anjir lo tuh tolol gitu. Kayak cowok gak bisa deh. Iya sih, susah tau. Susah. Gue tuh 3 kali LDR. Habis itu gak mau lagi? Gue udah cukup sih. Kayaknya gak deh. Misalnya lu suka banget sama orang nih,
Wah udah semua-muanya udah lu banget nih cowok nih. Sayang aku mau ke Burkina Faso selama 2 tahun. Iya. Kita LDR. Kamu mau masih sama aku gak? Nikahin aku ya, aku ikut ke Burkina Faso. Tapi lu ninggalin semua. Lah ya emang kenapa, kan gue udah dapet semuanya juga. Nah itu kan lu, kalau nyokap gimana? Nyokap gue maksudnya milih pasangan banget gak sih? Filter banget gak sih? Enggak santai? Gue santai banget lagi. Bener-bener santai banget, dia bener-bener kayak dia gak pernah nge-push gue cepet-cepet nikah. Dia gak pernah kayak screening orang gitu, dia gak pernah. Dia percaya pilihan gue yang terbaik ibaratnya gitu. Apapun yang menurut dia gue nyaman, dia ya udah jalanin. Dia bahkan dia gak menilai orang dari materi loh. Gue juga bingung ya. Maksudnya kayak, Kak kamu tuh nilai orang dari karakter, uang itu bisa dicari, itu sih. Maksudnya mantap. Bener, tapi itu bener. Maksudnya gue juga mulai semuanya dari nol kok gitu. Jadi ya gue menilai pasangan gue nantinya bukan dari materinya, tapi juga bukan berarti gue menilai kayak ada pengangguran gak kerja sama sekali gitu. Ayo kita bantu gitu. Volunteer. Gue juga yang kerja deh, lu di rumah aja gitu. Enggak gitu kan. Aku cinta enggak. Aku realistis. Iya. Enggak, tapi gue mencari sosok yang bisa gue look up gitu loh, Far. Ngerti gak sih? Kayak gak apa-apa, gue gak harus kok dideketin sama yang cowok yang kaya raya, anak pejabat gitu-gitu. Tapi gak cocok, gak harus gitu. Kalau kalau dapet tiba-tiba cocok dan anak orang kaya segala macam, ya alhamdulillah ya. Iya, bonus. Cuman gue emang nyari yang bener-bener emang nyambung aja sih gitu. Karena uang lu mau punya banyak duit juga, kalau tiba-tiba ada musibah duit lo hilang. Asli bener. Iya. Tapi pernah dideketin anak pejabat? Iya pernah. Ternyata nggak cocok gue. Kenapa? Lu nggak suka orang yang terlalu sombong gitu ya? Dia juga nggak sombong sama sekali lagi. Tapi dia humble banget juga, nggak kelihatan kayak orang yang gimana gitu, yang harus private apa segala macam. Enggak juga, dia santai banget. Tapi gue tuh gini. Gue itu gue tuh gak pengen Far, kayak gimana sih cara ngomongnya, gue jadi bingung. Gue tuh gak mengidam-idamkan atau pengen banget jadi artis terkenal apa segala macam kayak gitu. Jadi ya ini blessing aja buat gue dapet pekerjaan ini, gue passion di sini, gue gak ngerasa gue capek, jadi gue jalanin. Alhamdulillah dapet rezeki, bisa mengangkat derajat keluarga gue juga segala macam, gue punya tabungan ya alhamdulillah. Tapi ini tuh gak akan long last juga gue di sini gitu. Maksudnya gue juga udah punya planning lain gitu, kayak gue nikah, gue jadi ibu rumah tangga, gue punya bisnis, makanya gue sekarang ngambil kuliah bisnis. Sebenarnya kayak nanti akan datang juga akan gue tinggalin pelan-pelan gitu. Gue bahkan kepikiran pengen jadi penyiar yang emang orang-orang di balik layar, yang kayak gitu-gitu loh, Far, yang ya lo gak harus tampil terus gitu. Kenapa gue ngambil di dunia host? Karena waktunya tuh udah ketaker kayak lo 1 jam 2 jam kerja terus lo bisa balik lagi gitu. Apalagi live enak ya. Iya, kayak gitu-gitu. Maksudnya gue udah mikirin, kalau gue tetap fokus di kerjaan kayak gini tuh gue gak ada waktu buat keluarga ya. Sedangkan gue craving akan itu. Kan sekarang gue kayak jadi jarang ketemu sama keluarga gue. Udah cukup nih 10 tahun ini gue kerja, bener-bener nabung. Gue meninggalkan itu semua ketika gue menjadi ibu, menjadi istri. Maksudnya kayak gue bener-bener mau fokus aja gitu. Berarti ketika lo udah menikah dan udah jadi ibu rumah tangga gitu, lo gak bakal jadi presenter lagi gitu? Ya gini, gue orangnya gak bisa diem juga. Maksudnya kayak gue anaknya tuh harus kreatif, harus kerja, ngerti gak? Makanya lo prefer kayak punya usaha. Nah gue tapi gak mengkotak-kotakan kayak, kalaupun emang gue gak bisa jadi presenter lagi, I really don't mind. Tapi gue pasti akan membuat sesuatu lagi. Misalkan gue jadi content creator, atau gak gue bikin YouTube masak misalkan gitu. Terus kayak gue buka usaha, gue buka toko lato misalkan, kayak gue punya usaha Panakota. Tiba-tiba sekarang gue lagi mau open store gitu. Ya udah gue gedein di situ, gue punya banyak karyawan yang kayak gitu-gitu loh, Far. Maksudnya ya contohnya kayak lo deh sekarang, dari lo misalkan tadi penyiar apa segala macam, lo punya clothing line, punya usaha ini, lebih enak kan gitu. Akhirnya pada akhirnya lo jadinya berbisnis gitu. Nah itu sih yang mau gue kembangin di atas umur gue 30 gitu. Oh, fokus ke situ. Lebih fokus ke situ sih gitu. Oke. Nah yang Panakota tuh enak tau, gue pernah nyobain. Enak kan? Enak. Apa namanya, lato? Lu berberapa? Gue cuma berdua, dan itu gue yang masak. Lu yang masak sendiri? Kibul banget. Demi Allah. Lu bisa masak sih? Bisa. Panakota, selain Panakota deh, apa? Lu bisa masak apa? Iya, apa? Lu maunya apa? Weh. Ikan di sop. Kan lo gak suka. Oh iya bener. Ini deh tadi itu saus padang. Bisa. Wih. Bisa. Dari nyokap lu? Dari nyokap, cuman gue emang mager aja. Hah? Males, maksudnya gue tuh lebih suka masak-masak yang cantik gitu. Maksudnya kayak
nge-baking tuh gue lebih suka. Tapi gue bisa kayak kadang-kadang nyokap gue suka yang kayak bikinin mami ini dong ayam kecap ala lili. Ya kalau gue lagi mood ya gue masak kayak kerjaan gue udah capek banget lagi cuy. Jadi gue kayak kalau gue masak juga, aku nyari duit juga. Tuh deh, panna cotta lo yang bikin. Lah lu bagi-bagi waktunya gimana tuh cuy? Kan lu harus syuting juga, lu harus ada kerjaan apa itu. Gue bagi, bener-bener bisa dibagi. Jadi jadwal gue masak panna cotta jadi gini guys. Ini loh Gofar, kehidupan aku sehari-hari. Bangun jam 5. Jam 5 subuh? Bangun jam 5. Jam 6 siap-siap. Jam 7 itu gue masak lato. Masak lato sampai jam 9. 2 jam tuh siapin panna cotta, topping segala macam. Masukin kulkas. Siap-siapin buat packing. Jam 12 mau udah di pick up sama Gojek atau sama kurirnya. Jam 1 gue udah siap-siap mandi lagi. Packing buat go to night show. Jam 2, jam 3 gue jalan buat to night show. Syuting jam 4:30 sampai malam gitu ya. Terus tiap hari. Kalau misalkan gue besokannya ada syutingin dari pagi yang di luar dari to night show. Ya gue akan oper ke teman gue, partner gue untuk dia yang masak gitu. Cuman gue orangnya tuh agak-agak perfeksionis gitu. Kayak kalau dia yang masak gue kayak ini kurang ini enggak gitu, kayak gue merasa lu ngecek-ngecek dulu berarti. Kayak enggak tenang hati gue gitu. Nah, ini berarti satu dengan waktu yang dari pagi sampai jam 12 siang gitu kan. Paling maksimal berapa panna cotta nih yang lu hasilkan? Sehari tuh gue bisa bikin 60 sampai 100 cup. Anjing, banyak lo itu lo. Lumayan sih. Berarti lu beli chiller lagi dong? Enggak, gue pakai kulkas aja. Kulkas aja gitu. Kalau 60 100 cup satu baris gitu masih masuk. Oke. Nah, kalau temen lo misalnya lo lagi ada syutingan. Berarti di rumah teman lo bukan di rumah lo? Enggak, di rumah gue. Oh, di rumah lo juga. Dia datang pagi ke rumah gue. Gitu, pakai kitchen gue datang ke rumah. Makanya gue mau gedein store lato tuh, gue mau bikin kayak French bakery gitu. Iya. Kayak jadi ada jual makanan-makanan buat breakfast, buat brunch yang croissant, habis itu kayak egg toast gitu-gitu. Beli nyawa di mana cuy? Nah makanya nih gue lagi nyari tempat. Lu gak ada tempat ya? Bantu, lu kan pasti ada tempat dong Gofar. Lu mau Kemang-Kemangan? Nah gue tuh nyari daerah Kemang, daerah Cikajang, Cipaku, Senopati, situ aja tuh bener. Atau daerah Menteng sekalian. Lu mau yang kecil online doang atau ada orang yang dine in? Gue pengen ada yang bisa dine in tapi yang paling cuman kapasitasnya sedikit doang, kecil gitu loh. Iya, mendingan gitu sih. Iya. Iya, lu gedein di... Lu gak ada tempat, nanti kita revenue sharing. Gue juga nyewa di Kemang. Di Kemang tau? Di Kemang kan? Kemang aja. Tadi gue mikirnya emang di daerah Kemang karena banyak banget espat juga kan yang di daerah sini yang mereka emang mayoritas mereka akan banyaknya tuh breakfast sama brunch gitu loh. Gitu. Jadi emang tadi gue sempat kepikiran emang daerah-daerah Ampera, Mampang, Kemang sini Benda. Jaksel gitu. sih udah Jaksel aja. Jaksel sih. Menurut gue ya makanan-makanan kayak lu tuh Jaksel aja udah. Di Jaksel aja. Ada ini gak apa opsi tempat udah ketemu belum? Udah lihat tempat? Beberapa ada sih, sempat ada yang nawarin gue di M-Block juga. Nah itu gue lagi lihat-lihat sih mana yang paling pas sama karakter ini juga. Maksudnya gue ya lagi pandemi pertama nih ya. Kita udah buka toko aja tuh udah lumayan boncos sih. Gambling nih, buka usaha di kayak gini. Jadi emang lo harus bener-bener matang aja sih strateginya. Maksudnya kayak oke, gue sewa tempat di sini mahal sekian, tapi worth it nggak gitu? Maksudnya dengan orang-orang kantoran apa segala macam, daripada gue buka harganya murah sewanya dibandingkan yang di tengah misalkan, tapi kagak ada yang datang. Ya itu harus hitung-hitungan lah. Maksudnya harus gue prediksiin dulu lagi. M-Block menurut gue enak ya, bagus ya. Cuman kalau untuk pick up Gojek tuh susah karena mereka parkir motornya juga bingung kan. Agak ribet. Iya, makanya itu kayak gitu-gitunya loh yang kayak gue pikirin tuh gimana. Yang penting tuh apa namanya? Deliverynya. Iya, drivernya tuh enak. Iya. Parkirnya enak. Yang penting itu sih. Iya sih, benar. Biar apa namanya keluarnya tuh dan keluar masuk itu cepat. Iya, itu sih yang gue cari. Karena emang pasti gue juga jual minuman juga kan nantinya, nggak minuman mungkin. Apaan cuy? Ya gue ada jual kopi juga. Abis itu nanti si panna cottanya itu gue bisa bikin ke minuman. Jadi kayak signature. Enak tuh. Lu nyobain yang karamel kan? Kayak smoothies gitu. Lu nyobain yang butterscotch iya, karamel. Iya. Nah itu tuh bisa gue bikin minuman. Oh ya? Jadi kayak lo minum tapi di dalamnya tuh ada tetep panna cottanya kayak jelly iya, gitu. Iya. Enak cuy. Ntar kalau apa gue kirimin ya. Gue lagi bikin sampel-sampelnya gitu sih. Panna cottanya apa Instagramnya cuy? @lato.id. Kita doakan deh punya toko yang proper ya, amin. Tahun ini gitu kan, sama apa namanya beli tanah baru, amin. Katanya Gofar juga mau beli tanah ya? Iya, lu mau jadi di Bali?
Insya Allah. Lihat dulu aja. Lihat aja dulu. Iya. Invest aja dulu. Iya. Karena banyak cuy sekarang semenjak orang WFH gitu kan atau apa gitu kan, banyak yang kayak Dipa Barus gitu kan ke Bali. Beb, gue bener-bener sirik banget deh liat Dipa Barus, kayak happy banget dia sama istrinya kayak di Bali. Nge-DJ di sawah. Iya cuy. Keren meskipun banget. Yang joget Lintah ya. Sama Siput. Sama Tutut. Tapi enak. Tutut lagi Cibinong Basi kan. Tutut ya Kiong sawah. Tapi lu cita-cita lu akan stay di tempat kayak Bali gitu. Gue pengen masa aja tua sih, gitu, menghabiskan masa tua lu. Nyokap, maksudnya gini, kadang-kadang kan gue hidup cuma bertiga, gue, adik gue, nyokap gue. Nah nyokap gue tuh juga punya cita-cita pengen tinggal di Bali gitu, suasana yang tenang gitu loh, yang kayak dia pengen hidup yang chill aja gitu loh, yang tenang di masa tuanya. Terus gue mikir, ya udah deh, oke juga sih, gue juga suka lagi gitu, karena gue bukan orang yang suka di city gitu loh sebenarnya. Gue jarang ke mall gitu, jadi kayak jarang ke mall lo ya? Jarang, gue kurang suka ke mall. Gue lebih suka ke kafe-kafe yang kayak gitu-gitu loh. Ya, kalau nongkrong tuh yang gak masuk mall ya? Iya. Gue prefer yang kayak gitu lagi. Selain parkirnya ribet. Gitu. Kalau dulu paling ke mall karena gue mau nonton bioskop misalkan gitu. Tapi kalau gue prefer untuk kafe-kafe aja, kayak gue ngapain di kafe, ngopi segala macam tuh cabut kayak gitu. Tuh gue di rumah temen, gue lebih suka ke rumah lagi. Jadi pas zaman-zaman pandemi kayak gini, kayak pada ngumpul di rumah temen, ya itu udah jadi hal yang gue lakukan gitu. Paling enak gitu sih cuy. Iya kan? Teman-teman yang kita percaya gitu kan. Udah gitu. Makanya gue pengen banget tinggal di Bali. Gak tau kenapa gue ngerasa gue nyaman aja kayak sama orang-orang sana tuh kayak baik-baik banget. Maksudnya cara ngomongnya tuh halus, yang gitu-gitu chill, santai. Terus kayak lo bosan ke pantai aja duduk baca buku kayak ngapain kayak gitu. Kayak kemarin liburan sama Desta ya? Iya. Yang lu nelfon Garuda. Iya. Desta anjing banget kerjaan Desta ya? Kerjaan Desta emang udah banget. Lu tuh mau ngerubah tiket? Gue tuh mau ngerubah tiket. Gue tuh panik banget karena jadi gini, mereka tuh pada ke Bali semua 3 orang ini. Vincent sama Desta ada kerjaan di Bali. Lu nyusul belakangan. Gue tuh harusnya emang ke Bali juga tapi tanggal 27 sama nyokap sama adek gue. Mereka tuh dari tanggal berapa lah gue lupa. Pokoknya tanggal 26 tuh mereka udah balik ke Jakarta. Jadi gue disuruh nyusul tanggal 24. Gak mau tahu gimana caranya Enzi nyusul tanggal 24 kata Vincent. Udah mau dibeliin tiket sama Vincent apa segala macam, karena gue udah beli tiket disuruh rubah tanggalnya kan. 2 hari atau 3 hari berturut-turut gue nelponin kontak centernya tuh gak diangkat-angkat, sibuk mulu. Iyalah, lagi liburan cuy, akhir tahun kan. Akhir tahun, dan itu orang-orang pada cancel tiket gara-gara ini yang harus swab test apa segala macam itu loh. Jadi banyak banget orang yang cancel tiket. Jadi kayak rame banget kali ya call centernya. Terus gue udah bener-bener panik karena udah 2 hari lagi tuh udah di tanggal 24. Terus gue telepon lah, gue ngechat di grup kayak, Kak gak ada apa yang orang travel atau apa yang kenalan yang bisa aku hubungin langsung diangkat, aku mau ngubah tiketnya gitu. Desa bilang gue ada nih, lo hubungin nomor ini gitu. Dikasih nomornya, tadi gue udah bilang atas nama ini. Terus habis ini baru temen gue kata Vincent gitu kan. Terus gue bilang kayak, ini beneran Kak atas nama siapa? Gak ada, tadi gue udah nama lo udah masuk ke sistem. Nama lo udah masuk ke sistem, ntar bilang aja tadi udah di bookingin atas nama Desta gitu, lo bilang gitu aja kata dia gitu. Dan gue tuh orangnya emang agak, gue gak tau gue naif apa gimana, gue tuh emang gampang percaya aja Pak. Gue gak cross check dulu, gue bener-bener kayak gue lagi di sensi, gue telepon bener-bener kayak ketik, ada nomornya, Kak thank you ya, gue bener-bener bahagia gitu. Lo tanya deh sama Kak Desa, gue bener-bener emang kayak polos aja gitu. Gue tuh telepon terus kayak, halo selamat malam, itu kan malam kan, selamat malam Mbak gitu kan. Iya saya atas nama Enzi, tadi udah ada bookingan atas nama Desta. Oh iya aja lagi dia. Oh dia bilang iya? Iya gitu, oh iya dia iya gitu, maksudnya dia iya kayak iya ada apa gitu kali ya. Terus kayak, iya saya mau majuin tiket saya jadi tanggal 24 ya Mbak gitu. Tiket pesawat dari Jakarta ke Bali tanggal 24. Gimana Mbak gitu. Iya ini dengan Garuda kan? Iya Garuda gitu. Terus kayak iya saya mau pindah, udah mulai ngegas kayak udah susah banget dapat nomor teleponnya di call center. Sekali ada belet kok nih. Kayak iya saya mau mundurin tiket saya Mbak dari pesawat, padahal gue sebutin kan. Mbak maaf tapi ini kita restoran Padang Garuda. Itu gue bener-bener lemes ngakak sampai nangis. Bangke banget, gue bener-bener kayak ya Allah Mbak maaf ya Mbak, makasih ya Mbak, makasih. Gue telepon, gue langsung chat ke grup kan, langsung ngomel-ngomel tuh, kata-kata kasar udah keluar semua tuh. Terus dia bilang gini, loh apa salah gue, kata dia gitu, kan lo minta nomor telepon Garuda.
Apa salah gue? Iya bener sih. Dia kasih nomor telepon Garuda, tapi rumah makan Padang. Kita di endorse sama dia. Oh coba. Sama rumah makan Padang Garuda. Oh iya? Iya. Buat apa? Makan bebas di situ. Oh iya? Pada rame langsung ke sana semua orang. Gara-gara itu. Vincent ngomong sama gue di Bali, kita ditawarin makan di rumah makan Padang Garuda, bebas mau makan apa aja. Gue dihubungin Desa juga. Tai, gue bilang gitu. Tapi gue mau sih. Lu berarti apa namanya pas saat itu tuh ya iya udahlah nih kelakuan Desta aja udah. Iya. Mau gimana gitu. On juga ya di prank aja gue di akhir 2020 gue di prank. Rame banget dan gue tuh cerita sebelum gue tidur gue cerita aja gue capture terus gue taruh di Instastory gue gitu. Yeah. Gue nggak tahu tiba-tiba besok pas besokannya gue bangun tidur. Rame tuh. Kok yang nge-view story gue udah 800.000. Iya. Kenapa nih? Oh tiba-tiba udah di-post sama Foketin, di-post sama ini itu. USS Fit. Iya tuh ya. Kalau Lambe Tura udah gak kenal gue deh kayaknya. Foketin tuh Lambe Tura versi ini ya, versi India. Asli cuy. tapi emang sih, lu kan berlima nih kayak seru banget gitu kan. Lu pertama kali masuk Tonight Show tuh itu gimana cuy melihat Desta, Vincent? Gue tuh udah 3 tahun kan. Pertama kali gue di situ kan gue bintang tamu. Ya gue udah kenal sama Desta emang. Gue tuh emang yang ngefans juga sama mereka sih awalnya. Maksudnya gue nontonin mereka di zaman Bujang gitu. Itu kan juga MTV Bujang gitu kan. Terus pas pertama kali ketemu mereka ya gue berusaha untuk biasa aja sih. Karena mereka gak suka tuh kalau yang kayak kakak keren banget deh. Kayak yang carmuk-carmuk gitu tuh dilepeh, dimuntahin, diludahin loh bisa gitu. Jadi gue biasa aja kayak acuh-acuh gak acuh gitu. Kayak cool-cool aja gue. Terus ya udah mereka ngelempar jokes apa ya udah ya gue nggak berusaha untuk ngelucu juga sih sebenarnya poinnya itu sih kalau mereka berdua lo nggak usah sok berusaha ngelucu deh gitu. Biasa aja lo jadi diri lo sendiri aja. Iya. Sampai akhirnya gue jadi host terus kayak gue ngerasa mereka berdua dan tambah Kak Hesti ya. Kayak gue baru kali ini gue kerja rasa keluarga sih. Mereka bertiga tuh baik banget sama gue. Bener-bener kayak kakak gue sadarnya kakak gue ngerti gak lo? Iya. Ya udah terus kayak orang-orang nyebut gue Enzi Ratu Komedi Indonesia misalkan gitu. Lah mohon maaf gue pernah ngelawak apa sih? Gue tanya gak pernah Far. Itu sebutan dari dia gitu kayak gue disuruh nyanyi gitu. Seriosaan atau enggak gue suruh baca puisi. Ini dia Ratu Komedi Indonesia. Kayak, kakak aku gak bisa kak. Nah kayak gitu ngerti kan? Jadi karakter gue dibentuk sama mereka juga sih. Tapi ya guenya juga mengembangkan gitu. Gue juga nyari tahu belajar kayak gitu-gitu. Pada akhirnya lu sekarang udah nyerempet-nyerempet di cap komedian nih. Iya kan? Karena gue gak tahu gue gak beda namanya. Gue acara datang lebaran, acara keluarga kayak Enzi pantun dong. Gue pengen gue gini mulut orang-orang kelas 1 kayak mohon maaf tante. Kayak sih bisa tuh gue datang ke rumah teman gue lebaran gitu lah. Makan ketupat, makan opor. Cakep. Tapi perlu suka kayak gitu gak sih? Ada kayak orang-orang kayak saudara, ke Gufar ngelewek dong gitu. Ke Gufar ini dong, apa dong gitu. Enggak sih ya. Enggak ya? Enggak gue tuh sering kayak gitu soalnya. Oh, iya. Kayak Enzi kok gak ketawa? Gimana bu? Gimana nih? Gue tanya gimana? Karena ketawa lu tuh khas banget sih. Iya itu udah. Lepas iya, gitu. Iya. Dan banyak orang tuh yang senang akan hal itu gitu kan. Iya makanya cuman kan nggak kayak lo foto bareng lo suruh gue ketawa gitu kan. Ya gue sering sih foto sok-sok ketawa yang kayak gitu kan sering. Kayak foto natural. Influencer gitu. Iya kayak natap ke atas. Kayak bahagia banget sama temen-temennya gitu kan. Pernah. Tapi kan gak foto bareng sama fans tiba-tiba kayak gitu kan gitu disuruh-suruh. Pernah gak sih disuruh kayak Enzi ini dong gitu. Yang random gitu. Ya sering. Kalau ada orang gak kenal di jalan gitu. Sering lah. Oh, iya. Gue paling bete kalau gue lagi makan diajak foto sih. Bener. Ada gitu lagi barusan ya. Bener. Gue tuh gak apa-apa banget orang minta foto. Cuma kalau makan, lagi makan terus kayak bang belum minta foto itu kayak sebel banget. Gue pasti akan ngomong makan dulu ya boleh gitu. Iya gue juga akan kayak gitu. Terus dia kayak kalau mau nunggu enggak ya udah gitu. Dan gue pernah gue udah kayak gitu kayak gue makan maaf ya aku makan dulu ya gue bilang gitu. Udah sopan tuh. Gue manis gue. Yeah. Bentar doang kok ini saya udah bayar saya mau pulang. Ya. Gimana nih? Mana nih? Mana nih? Apa yang lakuin?
Gue lemah lagi kalau gue lagi mood, gue kayak tarik nafas sih, tetap. Ya udah deh. Terus habis itu gue ajarin, pasti gue omongin sih. Pasti gue omongin, gue ajarin. Jadi sebelum foto gue bilang gini, ibu kalau misalkan ibu mau ngajak foto bareng artis atau orang siapapun dia, kalau dia lagi makan, ibu jangan ganggu dia karena itu tidak sopan gitu. Cukup ke saya aja ya, nggak baik bu. Kan kapan-kapan bisa ketemu. Kalau emang ibu mau foto bareng, ibu kan nggak apa-apa nunggu sebentar. Kayak gitu. Saya selesaiin makanan saya dulu, gue bilang kayak gitu. Kata dia gimana? Terus, oh iya makasih ya Neng. Gak didengar sih gue rasa. Masih kuping kiri ke kuping kanan. Nggak didengar, gue yakin. Enggak. Lu paling sebel apa lagi sih? Kalau misalnya ada selain minta foto lagi makan tuh. Oh, gue paling gak suka kalau misalnya gue lagi ngedate, gue diajak foto. Gimana? Kalau lagi ngedate, lagi pacaran gitu dulu. Ada orang gitu. Ada orang kayak, boleh foto-foto gak? Anjir dulu inget banget gue pernah pacaran. Gue bahkan lagi deket doang, terus kayak ada orang minta ngajakin gue foto. Terus pengen lagi deket sama gue yang disuruh fotoin. Ya gak apa-apa dong, lagi PDKT ya gak? Oh baik gitu. Oh iya, standby. Mau pakai lampu ya, 2 ya. Ring light. Gak sih, kadang-kadang gue butuh privacy gue sendiri juga gitu loh. Kalau misalkan gue lagi sama teman-teman atau karena gue dulu tuh termasuk yang kalau gue lagi sama sahabat gue, nggak usah sama orang yang lagi ngedate atau gue sama pacar gue gitu ya. Gue sama sahabat deket gue aja, gue lagi quality time sama dia, tiba-tiba ada yang nyamperin gue foto. Gue bukan males, gue takut sahabat gue tuh keganggu atau gimana. Karena ketika gue udah sama teman-teman lingkungan terdekat gue, Far, gue tuh nggak ada bawa embel-embel gue tuh artis, gue host ya apa. Udah, gue jadi teman-teman gue. Ya udah lo kan ngeliat Kenzi yang teman SMP lo, teman SMA lo nggak ada yang berubah sama gue sama sekali gitu, sama sekali nggak ada yang berubah dari gue. Itu yang sering lo foto di Instagram itu ya, teman-teman lo itu ya? Iya, sahabat. Teman SMA? Itu teman SMP. Oh, SMP. Temen gue dari gue 12 tahun gitu. Oh, jadi ketika gue bareng-bareng sama mereka gitu atau enggak, ya kayak dia lagi curhat gitu, lagi nangis-nangis, tiba-tiba dia nyamperin gue foto, minta foto. Kan gak enak ya? Kayak gimana sih gitu deh. Coba deh, kurang. Tapi itu sih kalau lagi makan dimintain foto tuh ganggu sih. Itu gue ganggu banget sih. Lu pernah galak gak sih? Gak suka ya gue. Pernah gak sih ke orang itu ya, fans atau apa? Oh, gue paling gak suka kalau di candid yang gue tahu sih. Candid yang colong-colongan, ngefotoin atau apa gitu. Gue bisa kayak, sebenarnya gue tahu ada kamera, terus misalnya gue, ya udah kayak sosok gini, abis itu gue gini gitu. Kayak pose gini gitu, kayak lo foto gue mendingan minta foto aja deh. Masalah candid gitu. Kenapa ya, minta aja? Malu kali ya? Makanya. Ya karena kadang-kadang juga ada yang perfect juga gitu loh. Wah bener cuy. Iya, itu sebel tuh. Iya kan? Iya. Males banget. Bentar, gue mau nanya nih. Kalau kayak, iya cuy, emang lu pernah dipervertin sama cewek juga? Gimana sih? Far, kalau gue boleh tahu? Wah, bukan lebih ke pervert ya, lebih ke apa ya? Gue tuh pernah cuy lagi nge-MC di mana ya? Luar pulau lah pokoknya, gue lupa. Sulawesi atau Sumatera gitu, gue lupa deh. Ibu-ibu minta foto. Terus? Bang Gofar minta foto. Titit gue dicubit. Loh, kaget kan dong. Terus dia lari, bawa anak yang kecil. Loh. Ini kan pelecehan ya? Wah anjing. Terus gue ketawa lagi, dilecehin. Dicubit titit gue. Wah kurang ajar banget. Lah makanya. Kayak gitu, jadi kayak, wah kan gue kaget ya. Iya kagetnya kaget ya. Kayak, ayam gitu. Udah dicibitin di biji lagi yang sakit. Bukan yang di titiknya, di biji yang sakit. Jadi kan makin double tuh. Sakit banget. Udah lu sakit hati dilecehkan. Seorang Gofar, ini bakal masuk nih, di vokatif. Gofar ya. Dicubit bijinya. Sama ibu-ibu di luar pulau. Ini anak bocah kecil anaknya. Anaknya ketawa cuy. Jadi kan gue jadi bingung ya. Ini apa nih? Aku kenapa? Aku diapain kayak gitu? Aduh, sumpah jangan kayak gitu dong. Iya, Kita kan juga boleh, manusia biasa. Jangan. Lu kalau misalnya foto ada yang ngerangkul lu suka gak? Misalnya fans gitu. Boleh gak? Oh enggak. Gak suka gue juga. Ada yang minta gak sih? Pasti ada yang minta. Boleh ngerangkul gak sih? Kadang-kadang kalau gue nyaman sama mereka malah gue yang ngerangkul. Gue prefer gue yang ngerangkul. Nah daripada dia. Iya. Pertama kayak asik banget, bro banget nih gitu. CS gue nih bos. Iya kayak kalau dia cowok kayak
apa ya kayak ngerangkul gitu kayak ada cewek gue nih. Kalau rangkul kan lu beda lah. Kalau misalkan gue yang ngerangkul kayak ayo sini foto bareng yuk, terus pegang ya fine gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia yang ngerangkul, bro, mbak kita foto bareng dong. Apa sih itu? Oh, gue paling sebel sama ini. Lihat, ulang dong. Kak, boleh ulang gak, Kak? Gue liat fotonya gak apa-apa. Gak ada yang salah sama foto ini. Minta ulang. Kalau gue kayak, Kak foto dong. Tadi kan udah. Nah gue hafal tuh. Tadi kan udah. Iya lagi aja Kak, tadi kurang terang. Enggak, dia pakai filter. Enggak, abis itu dia fotonya pakai filter. Yang tadi kurang, hidungnya belum hilang. Filternya ya. Filter yang hidung sampai mancung sampai hilang. Suaranya lancip banget tuh dagu. Gue udah kayak kadang-kadang kayak gitu. Ya Allah, gimana ya? Satu sisi kayak kita ngasih foto kita aja kalau orang senang kita pahala ya Pak. Tapi kalau demanding dan agak kurang ajar tuh kayak jatuhnya kita juga dosa nih kalau kita yang kayak gitu. Baik CS gitu kan seru ya. Iya. Kalau yang itu kan kayak jadi bikin marah gitu. Iya, kayak lu mancing emosi dah gitu. Tolong deh jangan gitu, bisa. Tapi dari Vincent Desta Esti paling posesif katanya Vincent ya? Sama sih kadarnya semuanya. Katanya lu yang ngedit sama orang nih, diteleponin di video call. Oh iya itu ya. Kalau tahu itu gue cerita ya? Apa siapa sih? Iya, lu cerita. Iya, pernah. Vincent tuh yang telepon? Iya, pernah. Iseng, lebih ke iseng sih dia tuh. Lebih ke ganggu orang ngedit orang ya? Iya, kayak siapa-siapa sih gitu. Tapi emang gue nggak tahu mereka tuh posesif beneran emang care sama gue atau emang kepo doang. Tapi harusnya sih beneran care ya, karena kalau misalkan gue lagi cerita nih sama Kak Hesti gitu, Kak gue lagi deket sama ini deh, tapi dia tuh kurang Kak, masa dia gini, misalkan gue cerita gitu ya. Terus ngapain emang dia? Gitu, nyangut, ternyata kuping gede, dengerin ternyata. Gitu, jadi kayak Kak aku ke Bali, mereka balik ada yang nyamperin gue gitu misalkan. Kayak siapa yang nyamperin ke Bali? Ada itu yang baru kenalan sama aku. Orang mana? Fotonya mana? Gitu, yang kayak gitu tuh bisa yang kayak pada akhirnya juga gue disamper-samperin juga gue males. Maksudnya gue pasti ajak orang lain teman gue gitu kan. Ya gue gak ngapa-ngapain juga gitu. Terus kayak Desta gue gini pernah, Des, NG dong. Jangan. Kenapa sih lu posesif banget? Bukan posesif, kenapa sih? Dia belum selesai sama masa lalunya. Gak ada. Dia belum selesai sama masa lalunya. Udahlah, jangan. Gak ada. Bohong tuh dicari-cari aja. Pokoknya pas gue inget banget gue lagi di ruangan tiba-tiba datang dua orang gini kayak, lo kalau di WhatsAppin Gofar lo gak usah balas. Gue kayak, emang kenapa? Pokoknya kalau lo di WhatsAppin Gofar gak usah lo balas. Gue bingung anjing apaan sih nih. Kok aneh banget, gue gak tau apa-apa. Abis itu gak lama lo jadi bintang tamu. Gitu. Biasa gitu. Anjing dong, jangan. Kenapa sih lu sosokan posesif lu gitu? Bukan gitu, apa dia belum selesai sama masa lalunya? Enggak ada, enggak ngaruh. Sih, di sini kita punya games, Ji. Oke. Gamesnya adalah seberapa terkenal lu. Oke. Jadi kita akan nulis nama lu di pencarian Google. Semakin sedikit huruf yang dituliskan, semakin terkenal. Oh gitu? Iya. Ini lucu. Oke, yang pertama NZ. Email, iPhone, Erafone, Exoben. Nah, belum ada. Everton, apa itu? Energi, Interkomputer, Enerfone C, energi alternatif. Z nih, pasti. Tuh. Ada, lu nomor 2, nomor pertama enzim. NZ, coba kita lihat Google, NZ. Search-nya apa sih? Biasanya orang search NZ itu apa sih? NZ Storia Agama. Weh. NZ Storia Menikah. Itu orang-orang tuh pada kepo banget loh sama pasangan gue, sama agama, sama pasangan gue. Iya. NZ Storia keturunan. Ini ya, apa? New Zealand kan? Enggak, ngarang abis. Oh bukan. Bukan. NZ tuh bukan. Bukan NZ jadi. New Zealand bukan. Bukan dong. Jadi apa? Jadi apa? Polandia. Oh Polandia. Oh bukan Polandia ya? Oh. NZ Storia GGS. NZ Storia tinggi badan. Ngapain ya? Ngapain orang nyari tinggi badan gue? Lu 170 ya? Enggak, tuh 64 gue cebol. Itu 64. Untuk ukuran cewek ya standar lah. NZ Storia Instagram. NZ Storia SMA. Asik. NZ Storia Biodata. Biodata. NZ Storia kuliah. Yang berikutnya NZ Storia kuliah di mana? Paling atas NZ Storia agama. Iya. Paling orang
wah mungkin pikirnya gini kali. Mungkin mereka mikirnya gue non muslim kali ya. Ya ini Kristen atau apa, mukanya bule banget nih. Iya gitu. Ini agnostik kali ini orang nih gitu. By the way katanya lu emang gak suka cowok bule? Enggak lagi. Iya. Aneh. Kan lu bule. Emang kenapa? Apaan nih Far? Nah kita mau ini video nih. Oh nanya kayak kita tanya. Kenal Enzi kayak gitu ya. Ih lucu banget. Coba kita lihat yang pertama nih videonya. Mas kenal Enzi Storia gak? Story apa? Enzi. Gak kenal ya? Oh enggak. Enggak. Iya. Tahu Enzi Storia gak? NZ. Tahu NZ. Siapa? Tonight Show. Thank you. Ketawanya lucu. Indomaret tontonnya ini nih. Iya. Brownies. Nontonnya ini Aldebaran. Itu. Oke, ini tadi ini pertanyaan bule, lu kenapa gak suka sama cowok bule? Kan lu bule juga. Karena gue udah bule kali ya. Tapi kayak cowok bule juga sukanya sama cewek-cewek muka Jawa. Cewek bule juga sukanya sama cowok-cowok karena muka Jawa. terbiasa melihat mukanya sendiri kali ya. Yang bule gitu kan, jadi kayak males gitu, pengen yang beda gitu ya. Iya. Tapi pernah deketin cewek bule gak sih? Cowok bule? Pernah. Indo gitu? Pernah. Orang Spanyol. Gue udah ngebayangin, wah anak gue cakep banget. Terus Masuk Indonesia jadi artis juga. Iya. Enggak lah, gak pernah. Tapi enggak lagi. Kenapa gak klik, kenapa? Apa ya? Karena sifat enggak dong. Karena lo gak lihat mukanya yang terlalu bule itu gimana? Agama kali ya? Oh. Enzi mencari imam. Nanti gue yang ngajarin sholat ya gak sih? Tapi kalau nyokap tuh mesti yang seagama ya? Lagi-lagi dia enggak lagi. Kalau lu mesti yang seagama? Iya. Oh wajib tuh ya? Gue iya. Oh. Karena menurut gue rumah tangga tuh kayaknya nggak semudah itu ya. Kalau lo beda agama, kayaknya ya kalau lo keluarga lo akan baik-baik aja, lo kan di Indonesia balik lagi. Iya. Kita hidup di sini gitu kan. Yang segala macamnya ribet. Iya. Jadi kayak cari yang seagama aja deh gitu. Ada nggak lu naksir banget sama cewek yang beda agama? Cowok yang beda agama? Pernah. Naksir banget gitu? Pernah. Gue udah pernah pacaran sama cowok beda agama juga tuh gue SMA. Oh. Jadi udah. Tapi itu SMA. Gitu. Sekarang deh yang lu udah berpikir jauh gitu. Enggak sih. Enggak ya? Oh udah filter tuh berarti tuh. Udah filter. Nah sekarang tuh tahapannya udah filter. Gue gak mau buang-buang waktu deh. Iya. Iya. Bener-bener udah gue filter banget lagi. Agama tuh pertama ya? Agama tuh pertama. Karena bukan apanya, karena ribetnya kali ya? Iya mau nyari yang seiman aja. Gitu. Ya nggak usah ribet. Karena gue udah lahir dari keluarga yang beda agama juga. Bokap gue Katolik, nyokap gue Islam, dan nggak works juga kalau di keluarga gue. Jadi gue nggak mau ngulangin kesalahan yang sama aja sih. Karena melihat dari keluarga lu nih belajar. Belajar. Mendingan seagamanya udah deh. Seagama aja lah. Udahlah. Seagama aja bisa ribet ya? Iya. Apalagi yang enggak. Udah deh. Seagama aja nggak tahu nih jodoh apa bukan. Iya. Nah tadi pertanyaan ke Instagram gue nih sih, kita lihat dulu sih ya. Ada berapa nih? Total berapa sih pertanyaannya tuh? Berapa? Bisa nggak tahu, nggak bisa dilihat ya. Coba buka. Coba di gue bisa nih. 1 jam lalu ada 1577 pertanyaan. Buset. Tuh, oke kita lihat nih ya. Pertanyaan pertama, Kak Enzi, deskripsikan satu-satu dong host Tonight Show. Oke, kalau Desta sensitif, Vincent Indi. Dia pasti marah banget. Hai Indi. Anak Indi banget ya. Dia punya pemikiran yang beda aja sih kadang. Kalau Kak Hesti perhatian. Tuh, udah tuh. Nih, Nikip Zepa 69. PDKT berkedok konten ngobrak. PDKT berkedok built-in. Built-in Bayu. Kisah cinta terlama berapa lama sama siapa kalau kata Panji BW? 4 tahun sama mantan gue. Yang terakhir? Paling lama tuh? Putusnya kenapa sih? Putus aja. Nggak cocok? Iya. Berantem mulu? Enggak juga, gue gak pernah berantem sama dia. Nah justru itu kali lu kagak pernah berantem. Iya pernah berantem, cuman
Ya adalah kayak part gue ngerasa kayaknya emang belum sekarang deh. Kayak emang harus masing-masing dulu gitu. Oh, dianya ngegas banget pengen nikah, lunya belum? Enggak juga sih. Atau sebaliknya? Enggak juga. Oh, bukan masalah itu? Bukan masalah arah nikah. Orang ketiga? Enggak. Karakter kali ya. Kayak gue ngebayangin kalau gue nikah sama dia mungkin kayaknya nggak pas deh gitu. Oh, jadi ketika lu pacaran lu gak mikirin itu? Iya kan, lu gak mikirin itu kan. Ketika Iya. pacaran udah lama dan udah mengarahin ke serius. Baru. Iya kan, maksudnya kan lo pasti setiap lo punya pacar pasti ini punya kekurangan. Iya. Ketika lo nikah lo harus tahu ya kekurangan itu bisa lo terima atau enggak. Dan Iya nyatanya gak bisa lu terima? Dan gue ternyata kayak gak bisa terima kekurangannya itu. Gak bisa lu kompromikan tuh? Iya. Apa emang kekurangan yang gak bisa lu terima? Iya cewek? adalah. Main cewek? Enggak kok. Maksudnya adalah beberapa yang kayaknya kalau misalkan kayaknya gue gak kuat deh. Pada saat itu gue memutuskan untuk putus aja dulu gitu. Kayaknya Terus dianya gimana? Iya masih berusaha ya untuk membuktikan. Biasanya kalau misalnya orang udah sayang banget nih, terus lu sadar bahwa lu gak bisa menerima kekurangan dia nih, ketika lu serius berdua. Kalau si cowok itu sayang banget, pasti ada kata-kata yang ya udah gue pengen menghilangkan itu atau berubah demi lu gitu. Itu bullshit Dut. Lu tuh gak akan pernah bisa ngerubah orang lain. Kalau dia mau, dianya yang mau, bukan elunya yang mau dia berubah, tapi dia yang kepengen banget untuk dirinya sendiri dan diri lu gitu. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu tuh udah karakter orang tuh udah gak bisa ubah. Apakah dia pernah nyoba kayak gitu? Mengubah? Nih pernah. Dan gak berhasil? Pada saat itu sih enggak ya. Gue gak tahu deh sekarang gimana. Dinji juga udah punya pasangan lagi juga sih anyway. Oh gitu. Dan gue udah bener-bener, nah gue tuh kalau gue udah putus, gue udah hilang perasaan gue sama dia. Tapi gue masih berhubungan baik sama yang terakhir. Masih berteman baik. Penting tuh. Masih berteman baik. Karena ada beberapa, maksudnya gue juga masih dekat sama keluarganya. Hubungan kita juga baik-baik aja. Ini salah satu mantan gue yang gue masih bisa temenan. Karena dia seru gitu. Kadang ada yang pernah yang lagi deket sama gue cemburu sama mantan gue. Karena mantan gue masih hubungin gue gitu pada saat itu. Gue kayak ya biasa aja, lo tau gak li ngobrolin apa gitu loh. Kayak ada beberapa hal yang ya maksudnya masih jadi temen aja, santai gitu. Gue santai banget lagi gitu. Lu gak pernah selingkuh dong berarti Zi? Alhamdulillah enggak lagi. Wih, mantap. Karena gue gak mau diselingkuhin. Diselingkuhin pernah tapi? Yang ketahuan. Gak pernah sih kalau ketahuan. Ih, coy amit-amit. Gue bakar. Loh, berarti yang gak pernah ketahuan ada dong? Ya gue gak tahu. Kan gak ketahuan. Oh iya benar-benar. Tapi kan LDR 14 bulan. Gak tahu tuh. Gak ada bahasa-bahasa. Sekarang sosmed gampang tahu, lu misalnya selingkuh tuh tiba-tiba dia DM lu, "Kak, aku lihat pacar kakak di sini," gitu. Oh iya, itu terjadi sama mantan gue yang terakhir. Tapi kondisinya udah putus. Udah putus, iya. Kadang-kadang kalau udah putus tuh banyak info-info yang pas gue pacaran gak mau ngasih tahu. Fun fact. Muncul nih. Iya, karena mungkin yang pertama ya emang rumus alam aja. Yang kedua emang mungkin banyak teman lu atau siapa yang gak enak untuk ngomong. Gue gak mau gue putus gara-gara omongannya mereka. Iya, fun fact-nya baru nih keluar nih. Nah, biasa di situ serunya. Itu, gue either gue hubungin lagi untuk, lo ternyata gini gitu. Tapi gue udah males ribet sih. Gue kalau marah diem soalnya, jadi kayak udah deh. Oh gitu, misal pacaran nih, lu mau pacaran nih, lu ngambek gitu, lu diem aja udah. Diem. Diem aja, ntar kalau misalkan dia, ya sayang aku minta maaf dong ya, diem. Gitu. Diem lo. Terus gue gitu, udah ntar dia diem gitu. Terus bayannya gimana? Tergantung lu berarti? Iya. Kayak tapi dia harus begging. Gak harus begging sih, maksudnya dia harus tahu lo salahnya apa. Percuma lo minta maaf doang. Kayak, ya aku minta maaf deh, emang salahnya apa? Gini gitu. Oh aku tahu, oh ya udah tahu, ya udah. Ntar gue biasa lagi tuh. Udah cepet biasa lagi juga. Paling lama berapa lama diem-dieman? Seminggu? Gue pernah marah banget seminggu, pernah gue diemin sih. Anjing, itu gak enak banget tuh didiemin tuh. Dia kalang kabut sadadanya. Gak nyamperin lu? Nyamperin lah. Gue suruh pulang. Gue suruh pulang. Kayak kasih tau mah anjing gak malas ngomong, suruh pulang gitu. Seminggu terus ngapain lagi sih? Gitu-gitu. Seru ya pacar? Pacaran kali ya? Gak mungkin dong sekarang ada yang deketin. Gak ada. Ya mungkin. Elunya kali gak berasa. Atau elunya udah membentuk tembok yang tinggi-tinggi nih untuk orang yang mau deketin lu. Ya ada yang kayak apa yang harus chat-chatin gitu. Ya ada. Ngajak jalan. Ada. Cuma gue nya nggak jalan. Nggak mau.
Gue bisa jalan sama cowok kalau emang gue udah suka banget. Jadi kalau bukan gue udah suka banget sih, kayak pokoknya kita akan intens chat-chatan tiap hari, tandanya gue suka sama lo aja. Iya. Kalau misalkan gue bales chat lo lama, itu berarti udah biasa aja. Biasa aja, gue menganggap lo teman aja, berusaha untuk baik aja. Iya. Apalagi kalau misalkan gue muncul seminggu atau 2 minggu sekali gitu ya. Iya. Tadinya gue maintain aja. Iya. Dimulai dari situ sebenarnya itu. Iya, jadi pokoknya kalau dibalas tiap hari. Iya, itu tanda-tanda. Kalau gue udah mulai ngabarin gue ngapain tapi nggak ditanya, itu gue udah suka banget tuh. Aku di sini ya, Ci. Gitu. Aku nanti siang mau ke sini ya, padahal nggak ditanya, Ci. Ya pengen aja. Iya. Ada gak sih lu suka banget sama orang udah kayak gitu, tapi dianya biasa aja? Ada. Serius lu? Ada. Gue udah suka banget, tapi gue orangnya nggak bisa ngomong. Gue udah suka banget sama dia. Dianya biasa aja? Kayaknya dia biasa aja deh. Nanggepin tetap? Enggak, gue nggak tahu lagi dia biasa aja atau enggak. Nah, gue takut dia nonton deh. Kayak kita gak nyebut nama. Enggak, kayak kita gak nyebut nama. Tapi dia tahu bahwa wah ini Sensi suka banget lagi sama gue gitu. Kayak dia ngerasa gak sih? Harusnya sih ngerasa ya. Iya. Emang apa nih strategi apa yang lu lancarkan? Lu udah ngabarin? Enggak, tahapannya tuh gue udah deket sama dia. Ada kali 5 bulan, 6 bulan deket. Udah pergi, udah ngobrol, cerita tiap hari. Nah, lu bayangin ya, gue si males banget balas chat ini. Kesel, kita bakar aja tuh coy. Ngajak tim cewek. Udah pergi, udah jalan, udah ngobrol, udah cerita tentang gue gimana, bla bla bla, tiap hari ngabarin. Terus? Bahkan gue tuh juga jarang ngabarin dia duluan, nunggu dia ngabarin gue kadang-kadang. Kan gue gengsian orangnya. Maunya dikejar. Terus tiba-tiba corona. Gak bisa ketemu. Dia lebih takut sama virus daripada ketemu gue. Sampai sekarang masih kontek-kontekan dong? Udah jarang nih. Udah melemah nih. Enggak, udah gak pernah. Udah gak pernah? Kayak udah kali 2 bulan kali gak pernah. Kayak terakhir dia ngubungin gue gara-gara gue ke prank Garuda. Iya, udah. Bisa udah. Nggak berlanjut gitu ya? Enggak, jadi pokoknya apa sih yang membuat lu nggak pacaran gitu sama dia? Gue nggak tahu sih. Gue nggak, maksudnya gini loh, Far, masa gue yang ngajak orang pacaran apa nggak apa-apa? Tapi kan lu ada pancingan-pancingan, lu kan sering ngobrol nih. Pasti ada pancingan-pancingan dong yang kayak tidak tersirat gitu. Ya ada, cuman dianya nggak nangkep. Dianya nggak nangkep. Iya, sampai akhirnya gue capek lah. Kayak udah 5 bulan 6 bulan terus kayak gue ngerasa kok gue kayaknya apa gue doang yang suka sama dia ya gitu, gue jadinya mikirnya. Itu harus ditanyain tahu. Terus komunikasi ke dia. Nah, ketika gue komunikasiin, ketika gue ngajak ngobrol kayak ini gimana nih gitu, maksudnya kayak kok gue nggak ngeliat lo ada effort apa segala macem gitu. Terus dia ngomong apa? Dia ngasih alasannya berapa, terus habis itu udah, terus gue yang kayak karena gue lagi emosi, terus gue PMS. Nah, gue ngomong itu tuh pas lagi PMS tuh. Jadi kayak, gue capek kayak gini. Gitu. Alasannya dia masuk akal gak? Enggak, alasannya dia kayak jawaban Anis untuk melarang orang-orang keluar rumah. Permainan kata-kata. Di situ gue mikir, enggak. Kalau lo suka sama nih cewek, kalau lo niat, lo ngerasa nih cewek emang, maksudnya gini, kalau misalkan dia ngerasa gue worth it dan kayak emang kayak gue ngerasa Enzi orang yang gue cari deh. Iya. Mau ada badai, bodo mau amat. Ada virus, mau ada apa, gue akan tetap usaha gitu. Ketika lo berhenti, akhirnya gue di situ udah kayak, oh ya udah sesuka-sukanya gue sama orang, logika gue akan jalan. Gue mau gimana, gue nggak mau stuck dan gue nggak mau juga ngerendahin diri gue punya value kok gitu loh. Gue harus cintain diri gue juga, diri sendiri gue gitu loh, Far. Maksudnya ketika gue suka sama orang, gue ngebuka hati sama dia, gue punya limit waktu juga gitu. Ini akan jalan kemana? Kalau misalkan cuma buat seru-seruan doang, ngobrol doang, sorry, enggak deh ya. Enggak deh gitu. Tapi itu serunya dinamika kehidupan ya. Iya. Kadang-kadang kita suka banget sama orang, dia aja biasa aja. Kadang-kadang dia suka banget sama kita, kitanya biasa aja gitu kan. Dan susah banget nemu yang tiba-tiba dua-duanya suka banget gitu. Itu gue susah banget kan gitu. Iya. Gue susah banget. Ini gue dari antara abis gue deket sama dia, gue deket sama beberapa orang lagi kan. Maksudnya kayak gue sempet kenalan lagi sama orang lain gitu.
termsnya ada lah gitu dalam hampir mau setahun ini. Gue paling ngerasa cocok, ngerasa paling Sama dia klik nih. yang cocok ya sama si orang itu gitu. Tapi ya udah biasa aja, nggak yang jadi yang aku akan nungguin dia. Enggak sih, enggak lah. Ya, pada akhirnya gue berpikir cowok tuh emang lo harus ngejar, bukan ngejar apa ya? Ya harus jadi cowok, ngerti gak sih? Iya. Kayak lo misalkan ya lo cowok, terus ada cewek suka banget sama lo, ngejar lo malas gak sih? Gue akan kayak bilang nggak ada challenge-nya gitu. Iya itu pasti, tapi gue akan bilang sih cuy. Apa? Bilang gimana? Misalnya gue tahu nih, gue tidak mau menunggu lama-lama sampai dia tuh menghabiskan banyak waktunya dia tuh untuk yang bertanya-tanya, dia suka sama gue apa enggak ya? Iya. Nah kalau gue tuh akan bilang gitu, oke ini sebenarnya nih tujuan lu apa? Nah ya. Kalau gue kan kayak gitu, dan gue akan lebih biar lu nya juga nggak capek entarnya. Gue pernah lagi nanya itu sama dia. Kata dia apa? Sebenarnya kita deket di tujuan yang sama gak sih? Gue pernah nanya itu. Kata dia apa? Iya. Harusnya sih iya ya gitu. Gue cuma deket sama lo doang sih gitu. Harusnya sih iya gitu. Iya dia bilang gitu, harusnya sih iya ya. Karena gue cuma deket sama lo doang. Dan gue udah lama gak punya hubungan yang serius gitu. Dan juga masih inget lagi, najis. Lu gak menanyakan seberapa besar perasaan lu ke gue? Nah gue tuh sampai di situ gue stop, gue pikir oh ya udah oke cukup, itu cukup jawaban gue. Itu jawaban yang pengen lu dengar. Iya, maksudnya kayak oh ya udah emang deket aja dulu. Gue nggak meminta untuk pacaran gitu. Maksudnya ngerti gak sih, yang penting ngegas gitu, yang ya? penting ini termsnya sama nih gitu. Tapi semakin lama gue nggak bisa juga kalau misalnya nggak ketemu sama sekali gitu. Terus udah gue gituin, dia cabut. Kayak maksudnya ya dia nggak ngasih effort apapun, nggak yang kayak aku nggak mau gitu, aku akan usaha, enggak. Dia cabut, oh ya udah berarti di sini aja kelar. Cabutnya tuh semacam ghosting atau ada komunikasi dulu sih? Kayaknya gue nggak bisa nih, gue cabut ya. Enggak, gue nya yang kayak oh ya udah kalau gitu udahan ya gitu, gue gituin. Oh lo gituin? Dianya? Oke, gitu. Oh iya emang tidak senaksir itu sih. Iya kan? Iya. Terus gue kayak ya Allah 6 bulan buang-buang Iya bener cuy, buang-buang waktu cuy. Tuh. Iya. Banyak hal yang ya semakin bertambahnya umur ya, semakin kita memfilter tuh apa-apa yang gak penting. Iya kan, jadi malas semenjak itu gue jadi malas deket sama cowok, jadi malas. Kadang-kadang malah jadi kayak bumerang bagi diri kita ya, karena kita terlalu selektif banget sih, cuma mau gimana gitu. Gak apa-apa sih Pak, kita selektif, kalau kita milih buat seumur hidup gak sih? Iya betul. Gak apa-apa lah, kita juga ketemu yang pas. Sadis. Berikutnya, Bang Gopar masuk kriterianya KNC gak Bang? Tanyain lah, dia sukanya yang six pack. Enggak. Oh enggak. Dia gak suka, soalnya gue bule banget kan. Ih ampun. Ukraina banget gak sih? Ih parah. Zimbabwe ya sih? Butan gak sih? Butan. Nepal aja Butan. Kathmandu. KNC dulu pas sekolah naik angkot dalam sebulan berapa kali? Naik angkot mulu gue setiap hari waktu SMA. Oh ya? Naik angkot ya Gojek. Kalau naik ojek dulu. Gue males panas-panasan naik ojek biar cepet nyampe rumah. Lu dulu di 34 rumah masih udah Cinere. Oh Cinere. Oh dekat lah. Rame-rame itu kita punya geng kayak anak 61 nih pulang bareng-bareng gitu naik angkot. Basis 61 iya, gitu. 110. Dulu SMP udah bule tuh. Ya udah dari lahir gue udah bule. Bule baru sekarang. Gue kira bule baru sekarang. Udah. Nih berikutnya di Twitter ada berapa ya? Twitter ya ada pertanyaan, kita ngitung berapa pertanyaannya. Anjir sebel banget Mbak Enzi kenapa keluar dari drive. Itu anjir. Bukan itu anjir. Ada 557 pertanyaan. Lumayan banyak ya. Bawahnya. Oh tadi ada di Instagram ada yang nanya, gue baca. KNC gimana sih cantiknya bisa effortless gitu. Lo makan tuh effortless. Effort kok, aku pakai masker, aku treatment. Tapi lu perawatan itu sih ke dokter apa gitu? Iya, tapi gue lumayan yang mager juga sih. Maksudnya kayak perawatan yang normal aja ya, facial. Biasa aja sih. Gak yang lebay yang apa gitu. Panem menang gitu. Enggak sih. Dagu sih. Asli tuh cuy. Asli, gue filler bawah mata. Waktu itu buat film karena mata gue celong parah. Gitu, jadi gue filler bawah mata buat ngisi aja dan itu dikit banget sih, udah itu doang. Filler tuh apaan sih, dikasih apa sih? Diisi aja karena kan kita celong banget nih, kayak ini ada hitam celong gitu kan. Diisi, jadi at least pas kayak gini tuh keisi gitu, nggak celong banget gitu, nggak. Jadi di black dulu mata lu gitu?
Gue tabok ya Gofar, enggak dong, dimasukin suntik di sini. Oh, suntik. Dimasukin gitu di sini, dimasukin di sini, sat gitu. Bukan mata dibelet. Gue nanti kasih silikon gitu enggak? Enggak dong. Oke, berikutnya. Kak Ensi kenapa mirip Yubaba di film animasi Ghibli pas di YouTube? Tau gak sih lu Yubaba? Gue gak tau. Enggak tahu. Gue tau gue. Ini bokep-bokep gak nih? Iya, coba Yubaba. Tau, Penasaran gue. Takut banget gue. Yubaba. Nenek-nenek. Kayak gimana? Ya ampun, mana sih emang iya jahat itu kayak dana sihir. Oke. Mana? Kalau kata Kanifa Zari, nggak mau nanya bang, mau ungkapin perasaan aja. Siap. Hihihi. Tersesat. Kalau kata Kaiki Bunan, tersesat. Astagfirullah, mau tanya dong. Tolong tanyain ke Mbak Enzi, gimana tutorial ketawa ngakak. Terima kasih bang. Lepasin aja say. Lepasin aja. Ya. Iya. Ada gak sih yang sebel sama ketawa lu? Misalnya kalau first date katanya kan mesti jaim katanya. Lu ngejaga gitu gak sih atau lepasin aja? Enggak sih, biasa aja gue. Ada yang kayak kamu apa sih nggak cewek banget? Oh ada. Serius kayak gitu? Ada, gue pernah deketin kayak gitu. Oh iya? Ada, kamu ini dong elegan dikit gitu loh kayak. Behave Pakai dong. heels dong, pakai ini behave dong. Apa situ ngatur? Udah, terus lu gimana tanggapnya pas dia ngomong gitu? Kenapa ribet lu? Gue gitu. Bodoh gue sih, gak peduli. Nih, tipikal pria idamannya NZ yang nanti akan jadi suami NZ itu seperti apa? Bisa dijelaskan atau dijabarkan gak? Tadi udah ya, Zi ya? Udah panjang banget ya. Udah panjangnya tuh. Kalian sih termasuk hamba yang diberi karunia jadwal tidur malam yang teratur atau overthinking? Tato subuh. Oh enggak sih. Dek, tadi udah nyebut kalau lu tuh gampang tidur ya? Tapi ya gue malam-malam emang tidur gue pagi sih, kadang-kadang jam 2, jam 3. Tapi gue gak overthinking yang diam berpikir yang kayak kenapa ya hidup aku tuh kayak gini gitu. Enggak sih, gue biasa nonton atau scrolling Instagram, buka Pinterest, Netflix gitu. Pasti ada kegiatan yang gue lakuin. Dan gue kadang-kadang suka aja kalau momen gue di kamar gak tau tiba-tiba di subuh misalkan gitu. Tapi gue ngejaga banget di atas jam 2 gue udah harus tidur. Nah dulu tuh jam 11 malam tuh gue udah harus tidur. Sekarang nih karena kerja juga kali ya. Kadang-kadang lo pernah gak sih kayak lo capek banget tapi jadinya lo gak bisa tidur? Banget, itu sering terjadi. Itu yang dan yang paling anjingnya adalah besoknya tuh harus aktivitas pagi. Iya. Wah itu anjing sih. Jadi gue udah capek banget. Terus karena gue pulang kerja pasti mandi, keluar rumah tuh pasti mandi kan keramas. Itu tuh jadi seger badannya. Iya. Gue tipikal yang pagi gak pernah mandi sih. Kalau balik baru mandi. Oh jadi malamnya itu kan mandi. Nah gue gak bisa kayak udah kebiasaan kali ya, bangun tidur mandi ya udah ngapain gitu. Jadi kadang-kadang tidurnya begadang tuh karena itu saking capeknya tuh kayak merem tuh mata kayak gak bisa gitu. Otaknya tuh berpikir ngerti gak sih kayak masih kerja aja kali ya, susah tidur gitu. Tapi emang kalau malam sih ya ngapain lagi kalau nggak bisa tidur selain browsing, nonton apa segala macam. Makanya lu semua tuh pakai Bayu. Tuh. Biar mendukung yang namanya lagi tidur gabut gitu kan. Ih, sekot banget. Dan ada satu lagi yang bikin Aman Jaya nama paketnya. 1,5 Mbps harganya Rp140.000. Ini asoy banget. Jadi Enzi terima kasih Enzi ya. Terima kasih. Gofar kita ngobrol berapa lama ya? Berapa lama sih? Hah? 140. Anjir 2 jam cuy. Ji terima kasih ya. Makasih banyak Gofar. Sukses terus buat karirnya. Amin. Ditunggu filmnya ya. Amin. Single-single mau ada lagi gak? Insya Allah ada. Kemarin izin Niji gimana? Ya izin aja dari si Trinity-nya. Teleponan sama Ariel. Mahal sih bayar itu? Oh mohon maaf yang bayar tuh. Tiba-tiba ditawarin lu tuh gimana? Apa? Ini kita genepin aja jadi 60 menit kali ya. 2 jam ya. Ditawarin lu nyanyi tuh gimana sih? Iya gak tahu, gue juga ditemuin ke manajer gue. Terus habis itu tuh nawarin buat ada project si Jux itu. Kayak dia merasa gue ada potensi lah di dunia nyanyi. Terus gue kayak tahun lalu gue mikir kayak segala sesuatu tuh lo harus coba dulu baru bilang. Gue tipikal orang yang gak mau bilang enggak. Takut ketulah. Jadi gue akan coba dulu, kalau gue gak nyaman dan gue gak bisa, gue stop. Tapi at least gue udah nyoba gitu. Dan lu nyaman gak pas di dunia nyanyi ini? Mungkin gak senyaman gue di host ya. Tapi gue belum sampai mentok nih nyobanya. Kayak masih kayak masih bisa gue ambil celahnya deh. Kayak gue masih mau coba explore gitu. Next time ada single-single gak?
Insya Allah kayak tahun ini akan ngeluarin single deh. Wih, berat. Ada film, ada single, lega mantap. Sebelum umur 30 masih muda. Iya cuy, bener, dan coba terus, semua. Coba aja. Iya. Lu single, maksudnya Betul. belum nikah ya, single dalam artian lo belum nikah. Iya, ya? iya. Banyak-banyakin aja karya. Tuh, ditunggu sih single terbaru. Amin, thank you. Ini lagu sendiri ada bocor nggak atau cover lagu orang lagi? Lagu sendiri. Weh, yang bikin siapa? Ada deh. Lu yang nulis lu, bukan? Enggak. Ada ya pokoknya ya. Ada deh. Kita tunggu nih tahun ini. Film NZ, terus apa lagi? Single, sama restoran NZ. Iya. Lato. Namanya House of Lato. House Hola. of Lato. Ega, tuh ditunggu. NZ, thank you sekali lagi ya. Thank you Gofar. Dan terima kasih buat teman-teman di sini udah nonton, thank you banget. Terima kasih juga untuk Bayu. Sampai jumpa di episode ngobrak berikutnya. Gofar Hilman pamit, salam jempol kejepit. Bye. Bye-bye. Semua berkumpul di Soke Sekut FM. Berikutnya, Bang, kalau dia jodoh lu mau langsung nikah nggak? Tuh, ya kan nggak tahu. Ya, Enzi nggak suka sama bule dibilangin. Masih nanya lu.